Waktu ngisi bingung juga. Jadi belum saya isi sih sebenarnya. Tadi ini sudah ada apa detail-detailnya sudah ada, tapi memang saya belum saya isi ya. Pengeluaran bulanan, terus alokasinya, kebutuhannya itu sudah ada. Terus karena posisinya untuk yang kedua ini ya menghitung kapasitas produksi, target omset dan keuntungan bulanan. Terus terang kalau yang saya mau jalankan ini tidak langsung menghasilkan coveran ya. Jadi butuh waktu sekitar 1 tahun untuk melihat hasilnya dulu. Jadi baru bisa produksi mungkin ya setelah setahun itu baru bisa kelihatan gitu. Jadi saya juga nggak berarti, tapi hitung-hitungannya ya misalnya ya kapasitas produksi bulanan misalnya katakanlah 10 gitu ya. 10 bisa ada yang bagus kira-kira 10-15, ada yang bagus sekitar 30% gitu. Mungkin awal-awal tahun pertama itu bisa untuk nyisihin sedikit lah. Itu sih kemarin. Jadi saya juga bingung mau nulisnya di sini gitu. Jadi tidak langsung kita produk misalnya kayak makanan atau kita jual bahan gitu ya. Jadi kita beli, kita jual, kita bisa sisihkan untuk apa keuntungan seberapa gitu. Jadi saya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk melihat apakah ini bisa tahu hasilnya, baru seperti itu sih Kofaran. Jadi saya juga memang belum isi, tapi dalam ininya sudah ada gitu, termasuk untuk metaan akses pembelinya. Ya, siapa Joko? Yang pertama Pak Joko bisa ditulis sesuai yang Pak Joko jelaskan tadi Pak, bahwa ini produksinya setahun, jadinya baru bisa bla bla bla. Jadi bisa sih, bisa. Tapi saya mau nyantumkan itu tuh karena kan ini seolah-olah dalam bayangan saya bahwa itu seperti itu, tapi kan belum tentu juga seperti itu. Jadi nanti banyak coret-coret dalam ini ya, berarti ya, Kofaran ya, ya nggak apa-apa dalam Pak. masa berjalannya ya. Ya, dalam jalan. Itu yang pertama Pak Joko. Yang kedua, saya ingat saya kan diskusinya, saya pernah kasih masukan ya tetap ke Pak Jokowi, apakah memungkinkan nggak ada jasa atau produk yang bisa dijual bulanan Pak? Misalnya jasa penitipan waktu itu, ataupun misalnya ada, Belum sih itu Kofaran, itu nanti dalam berjalannya waktu juga. ya nggak apa-apa, siap. Iya, Ya sih, buku kerja akan jadi panduan, jadi silakan tidak ada salah dan benar Pak, ditulis saja ininya, ya, apa dan siap apanya. Kofaran. Dalam bentuk teks juga boleh, narasi nggak apa-apa. Siap, karena Oke, jangan setahun ke depan mestinya. Siap, siap. Makasih Pak Joko. terima kasih Kofaran. Siap, siap. Lanjut yang di layarku ada Mbak Kadek, boleh mungkin update sama kertas kerjanya seperti apa. Selamat sore, Pak Bahan. Kalau saya kertas kerja belum ngisi, baru ngisi halaman pertama aja untuk yang poin 2, menghitung kapasitas produksi bulan kan belum nih Pak, karena kadang belum mulai gitu loh Pak. Karena masih bingung nih ngisinya gimana ya Pak. Kalau karena kadang untuk minimarketnya kan belum Pak, belum mulai jalan. Ini maksudnya perkiraan gitu Pak ya, kadang kan belum ini juga beli barang di supplier tuh belum, baru menjajaki aja Pak. Nah, kemarin baru dapat supplier beras sama minyak aja sih Pak. Kalau telur memang saya udah jalan sih, tinggalkan adopt di toko gitu. Kalau supplier telur saya udah jalan memang, tapi itu kan nanti saya akan adopt di toko juga. Gudang telur sih saya jalan sendiri. Nah kemarin saya ketemu supplier beras sama minyak, baru itu aja. Yang lain untuk isi toko nih Pak ya. Kan saya juga baru pembangunan ini Pak. Minimal Januari kayaknya baru saya bisa isi ancer-ancer nih Pak. Boleh? Ya. Nggak apa-apa Kadek. Kalau yang usahanya sudah jalan berarti diupdate sesuai usahanya. Cuman yang belum bisa dibuatkan seperti proyeksi dulu aja. Oh gitu, boleh ya Pak ya. Perkiraan dulu ya. Aja. Iya ya Pak. Karena kan kita belajar proses nanti mudah-mudahan. Karena di sini kan di kelas kita ini ada yang sudah jalan, ada yang belum jalan, ada yang belum jalan. Ya. Ya Pak, prediksi kita dulu aja gitu Pak ya. Ya, proyeksi biar nanti ini. Atau bila belum bisa proyeksi, bisa ditulis aja dulu keadaan saat ini seperti apa, kapan apa dan apanya gitu. Seperti tadi Pak Joko. Iya, siap Pak. Baik Pak. Terima kasih Mbak.
Monggo lanjut di Zoom-ku ada Pak Basri, silakan Pak Basri. Setelah ini Mbak Ati ya. Pak Basri apa bisa mendengar? Di sini belum ada suaranya. Oke, lanjut dulu. Berarti ke Mbak Ati, silakan Mbak Ati. Bisa Pak, bisa. Oh, bisa, siap. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Basri. Ya. Ya ini kan usaha yang kami mau rintis itu kan usaha rental mobil Pak ya. Nah di sini di 2A ini kemampuan perseharian ini kan kalau saya sementara kan apa ya mobil ini yang kita mereka belum jalan Pak ya. Nah, sehingga apakah saya menerka-nerka saja dulu atau bagaimana Pak? Jadi misalnya ada kemampuan produksi mingguan. Ya memang sih kalau saya bilang Pak bahwa target kami ya sama seperti waktu paparan tanya ke saya bahwa ya bagaimana yang rental yang di corporate kami yang di FF itu kami yang handle. Nah itu kan kalau target itu lebih 10 unit kan lumayan lah saya bilang begitu. Hanya kan saya belum tulis di sini karena ya ini belum jalan Pak. Itu yang ini barangkali ini sebentar saya tulis misalnya 10 misalnya. Kok ini belum jalan ini. Nah ini juga barangkali Pak mungkin Pak Dino barangkali bisa bantu saya. Saya sih seperti begini, apakah saya harus masukkan di FF seperti apa persyaratan-persyaratan untuk menjadi vendor? Jadi khawatirnya saya gini Pak, di FF ini kan ditangani oleh pihak ketiga juga. Bu ambil dulu itu. Di FF ketiga juga. Nah, khawatir saya sambil jalan, siapa tahu beberapa bulan ini ada lagi apa ya penggantian unit baru, lalu sudah apa ya masih bukan saya yang handle. Nah maksud saya mungkin Pak Dino di Mbak Tria ada saya lihat di ini juga ya saya segera misalnya ya segera Pak Basri masukkan persyaratannya untuk menjadi vendor. Jadi begitu ada misalnya di cabang A misalnya atau di cabang Goa atau Parepare ini nih udah habis mobilnya udah mau diganti ya apa ya Pak Basri yang masuk yang sediakan unitnya seperti itu Pak. Ya jadi saya kadang selama ini Pak setelah kita ketemu beberapa minggu lalu Pak ya saya pikir saya ini belum bergerak belum masukkan apa persyaratannya untuk menjadi vendor penyediaan apa ya mobil rental ini saya pikir khawatir saya jangan ada lagi nih yang apa sudah habis masa sewanya lalu diminta sama yang lama gitu sehingga itu kan akan apa ya memperlambat saya juga. Ya itu barangkali jadi mungkin Parang atau Pak Dino seperti ini Pak Basri tolong dimasukkan ininya di FF cabang terdekat misalnya cabang Makassar. Nah saya masukkan syaratnya begitu ada misalnya dari HO bilang ini Pak cabang Palopo sudah habis unitnya Pak Basri mau masuk nggak tolong siapkan unitnya ya seperti itu maksud saya Pak. Terima kasih Pak Parang itu aja barangkali Pak. Ya Pak Basri nggak apa-apa. Jadi kan di sini ada dua hal ya Pak. Yang pertama memang dari sisi kertas kerja Pak, sama Ya, bisa juga dibuatkan asumsi dulu, misalnya asumsi 10 unit bila ada kerjasama dengan FVF. Asumsi misalnya 3 unit bila berjalan secara mandiri, misalnya seperti itu Pak. Ya, Pak. Minimal Pak Basri diharapkan bisa memahami apa tujuan penggunaan kertas kerja Pak gitu. Nah nanti kalau perihal kerjasama dengan FVF ataupun nanti dengan organisasi lainnya, tentu saja nanti pelan-pelan kita istilahnya kita colokin sama-sama Pak gitu. Karena nanti kan mungkin dari teman-teman di sini kan juga mungkin ada yang kenal ataupun ada kebutuhan apa dan lainnya gitu. Tapi monggo Mas ya Pak ya Oke. Pak Dino, Terima kasih Pak. Ya. bisa kasih masukan itu Pak Basri kan mau buka rental mobil mungkin bisa Ya, Pak. dikaitkan atau bagaimana? Monggo Mas Dino. Iya Pak. Terima kasih Pak Farhan. Mungkin begini Pak Basri, saya beri tanggapan dulu ya terkait dengan apakah bisa menjadi vendor gitu ya. Mungkin kalau boleh saya cerita ya kalau di cabang itu kan yang memiliki mobil operasional itu kan misalnya ada kepala cabang, ada MM gitu ya. Kemudian mungkin ada mobil station, mobil pickup itu Ya Pak. Pickup Pak. ya.
setahu saya Pak ya, kalau baik itu mobil kepala cabang, MM ataupun pickup, Ya. itu kan vendornya itu sudah dari penunjukan head office ya Ya. Pak. Iya, Pak. Setahu saya itu ada 2 vendornya. Vendor besarnya itu bisa dari Trek atau pengadaannya dari Morena. Ya. Morena, mungkin Pak Basri pernah dengar ya. Nah, kalau misalnya itu yang menjadi sasaran Pak Basri, menurut saya kan sesuatu hal yang mungkin stepnya mungkin lebih jauh ya Pak, karena kan corporate nih Bapak lawan ini, Trek sama Pak, bisa saya potong sedikit Pak? Ya. Ya, jadi kan begini Pak, memang kalau itu kan memang udah enggak bilang itu udah ocop Pak ya. Jadi Ya. Kapos, yang saya mau sasar itu Pak, yang pickup-pickupnya itu Pak. Ya, pickup itu pengadaannya dari Trek Pak atau Morena Pak. Kalau di Makassar sini Pak, makanya kan kenapa saya ini Pak, jadi kalau di Sulawesi Sulseltram Pak ya, Sulseltram itu makanya kenapa saya masuk karena itu di pick up-nya itu, jadi misalnya di pick up cabang Pak, pick up cabang ini. Iya, pick up cabang itu Pak dengan Parenting itu dibuat oleh pihak ketiga lokal sini Pak, bukan Morena atau Trek Pak. Bisa jadi. Nah, bisa jadi ya Pak. Saya kan belum mengetahui secara persis ya pengadaan seperti apa yang secara keseluruhan ya. Ya Pak. Bisa jadi Makassar itu tidak ada Trek, tidak ada Morena. Bisa jadi kalau ya Trek Pak. ada Pak, kalau Trek ada. Kalau misalnya Bapak bisa menjajaki itu, kenapa ada pihak luar yang misalnya bukan Trek, bukan Morena ya? Saya nggak tahu ya Pak. Saya kan juga mantan kepala cabang ya, tapi saya belum pernah dengar ya kalau misalnya ada pihak. Tapi kalau memang itu ada, itu berarti opportunity ya kalau misalnya memang itu bisa masuk ke menjadi vendornya Pak Basri ya. Kan bisa saja nanti saya coba tanya ya Pak, kalau memang Makassar itu masuk vendornya itu dari pihak ketiga, bukan Trek, bukan Morena ya. Ya makanya begitu Pak, makanya waktu saya pikir-pikir, kenapa bukan berarti gini Pak, yang perlu dikuatkan adalah itu tadi fondasi yang bisnis Bapak ya, misalnya sudah ada ya Pak, badan usaha, sudah punya unit stationnya, kemudian bentuk promonya, bentuk brosur dan lain-lain penawaran, ya itu silakan saja Pak kalau memang itu menjadi opportunity. Kalau misalnya, tapi kalau memang bisa dari pihak luar ya Pak, setahu saya sih Trek dan Morena ya kalau setahu saya. Jadi gini Pak, sekedar Pak, waktu saya kan home base Makassar Pak ya. Jadi waktu saya penempatan di Sulawesi Tengah, dari Selatan saya masih di Sulawesi Tengah itu memang Trek yang masuk Pak. Ya. Kita pakai mobilnya Trek. Nah, tapi kalau di Sulseltram sini itu Pak pakai ini, makanya saya bilang, kenapa bukan kita yang menentang Karyawang yang handle kan gitu. Ya, boleh. Kalau itu bisa saja Pak. Kalau itu menjadi kemungkinan besar Pak, karena kalau memang itu usaha yang Bapak pilih dan bisa berkompetisi atau bisa bersaing dengan harga vendor yang pihak ketiga tadi, ya nggak apa-apa. Jadi saran saya sih perkuat tadi Pak, perkuat fondasi usaha Bapak, disebarluaskan, sudah dikenal dan lain-lain. Nah itu bisa jadi referensi juga kalau misalnya, karena itu kan menjadi opportunity buat Bapak ya, kalau memang itu yang Bapak ingin masuk itu salah satunya ya Pak, bukan itu saja, bisa jadi itu salah satunya. Iya. Jadi sasaran. Iya Pak. Boleh nanti saya tanya ya Pak, apakah memang Makassar itu stationnya atau pick-up-nya dari pihak Sulseltram Pak, jadi bukan Makassar saja. Jadi kan kalau di Sulseltram kan ada 8 cabang Pak ya, jadi cabang Makassar, Goa, Parepare, Maros. Itu bukan kita kan ya, karena saya pernah di cabang ini semua kita pakai mobilnya tahun terakhir Bapak tahun terakhir itu dari pihak luar 2000 berapa informasi. Jadi gini Pak, yang kami 26 tahun Pak. Jadi waktu kami di cabang Makassar itu sudah pakai memang yang punya vendor ini. Jadi kalau boleh tahu vendornya siapa Pak?
Bukan Ibu kalah Penny, kan? Bukan kalah ya. bukan, ini per orang aja Pak, per orang, Oh bukan iya. bukan per juga Pak, per orang Oke. aja. Ya, siap. Nah, makanya saya Oh, bilang, ini per orang kita, ya maaf ya, bukan maksud kayak apa ya, kayak Pak, bagaimana, tapi lah kenapa bukan kita yang mantan karyawan yang bisa betul. Jadi Pak, menyediain? jangan khawatir Pak Basri kalau memang itu Bapak Ibu semua lah contohnya ya. Kalau misalnya itu usahanya sudah jadi, kemudian bisa kita kawinkan atau bisa kita kolaborasikan, itu pasti Bapak menjadi prioritas. Ya, Itu sudah pasti, tapi perkuatlah tadi yang saya bilang, perkuat fondasinya, bisnisnya bisa dikenal dan dipercaya. Itu kan itu yang penting kan Pak. iya. Heeh. Iya, Tapi nanti saya coba tanya ya. Iya, Ini Pak. kan saya tinggal jalan sebentar ke GS ya Bati, apa Iya, pakai iya, vendor apa itu. Iya, Ya, Pak. silakan, paling itu jawaban saya ya Pak, kalau memang Iya. bisa ya. Ya karena gini Pak, saya sih kan pada saat kami ditanya pikir apa, loh ini kalau kami pakai pickupnya cabang biasa, saya bilang dari Ibu Peli Pak namanya itu, ini juga bukan corporate juga Pak, bukan kayak perusahaan enggak, pribadi aja gitu. Ya, Jadi betul, ada beberapa betul. unit yang dia sediakan. Nah, dulu sih pernah saya tanya-tanya ke GS-nya, gimana kalau karyawan sediakan ini Pak, saya sediakan mobilnya. Dia bilang, oh enggak bisa kalau karyawan. Oke, saya tunggu pensiun paling ya. Saya Ya, bilang begitu. betul Pak. Iya Pak. Betul Pak. Jadi kami tampung dulu ya Pak, nanti Ya, bisa makasih kita. Pak, makasih Pak. Saya tunggu Ya. Pak infonya. Baik. Oke, Makasih makasih. Pak. Ya. Silakan lanjut Coach. Pak Farah Oke, Pak. Pak Basri, betul tuh nanti seperti diskusi terakhir coba Badan Hukum dilengkapi. Ya, selain korporasi ada FIF, ada Astra. Nanti juga bisa Pak, misalnya ke Ya. hotel ya, penginapan kan mungkin mereka Ya, ada ya. juga minimal bagi kartu nama atau apa. Nanti pelan-pelan aja. Bulan ini memang harapannya semua legalitas ya, keperluan-keperluan lainnya kita minimal sudah memahami apa saja yang nanti diperlukan gitu Pak Basri. Iya Pak. Misalnya nanti monggo Pak bisa japri-japri juga kalau mau tanya-tanya dan lainnya. Iya Pak, oke Pak. Ya. Oke. Siap, makasih Pak Basri. Mbak Ati Ya, silakan update-nya, makasih. Iya, ya Coach, saya sudah isi, tapi memang saya mengisinya berdasarkan fakta aja sih Coach. Jadi kalau untuk pengeluaran ya saya apa istilahnya ya pengeluaran yang sekarang saya keluarkan ya gitu. Tapi ketika pas di halaman terakhir itu, bukan halaman terakhir ya, halaman ketiga itu kan ternyata ini ya apa keuntungan apa ya, target keuntungan itu diharapkan bisa memenuhi biaya hidup bulanan lah itu. Kayaknya sih mungkin gini ya Coach, ini saya sih mengisi mungkin jauh di bawah apa artinya target minimal itu adalah jauh di bawah total pengeluaran yang 1D itu. Karena saya berpikir begini ya Coach, saya kan masih baru mulai, boleh ngomong gitu ya Coach ya. Baru mulai. Jadi mungkin saya juga menghitung targetnya atau menghitung kapasitasnya adalah kapasitas dalam UMKM ya, maksudnya dalam unit kecil gitu Coach. Jadi saya sih berpikir realistis dan saya membuat kemampuan produksi harian itu yang realistis dan targetnya pun juga saya bikin yang realistis juga gitu, Coach. Jadi kalau pengeluaran bulanan saya dibandingkan dengan perkiraan keuntungan, ya itu baru sekitar nggak sampai 20% ya, Coach ya. Tapi saya berharap sih bahwa saya berpikir gini, Coach, mungkin saya kan baru punya satu outlet nih Coach ya. Jadi itulah kemampuan produksi satu outlet gitu. Jadi kalau kebutuhan pengeluaran bulanan ya mungkin itu adalah menjadi target dan motivasi saya untuk bisa lebih berkembang lagi nantinya gitu loh Coach. Boleh gitu ya Coach. Karena kini saya juga tidak ingin memberikan apa istilahnya nyamain lah. Pokoknya saya harus nutup nih kebutuhan hidup saya gitu. Enggak juga sih Coach. Karena saya juga melihat kemampuan produksi harian dan target atau pasar yang ada gitu Coach. Itu sih. Iya. Nah, saya juga tetap berharap sih atau berpikir bahwa kita kan akan terus berkembang ya Coach ya. Jadi mungkin nanti ya suatu hari atau beberapa tahun kemudian saya mungkin akan bisa mencapai target yang dapat memenuhi biaya hidup bulanan gitu Coach. Ya, betul Mbak Ati. Jadi memang betul sekali
kertas kerja ini memang untuk memantik kita mengetahui kondisi Ya, saat ini. betul. Di situ Iya. kita terlihat, oh ternyata kondisinya saat ini ya. Memang kan nanti ada kondisi faktual atau aktual kondisi saat ini sama kondisi ideal kita bilangnya ya. Tadi kan Ya. sudah dilihat bahwa ada faktualnya seperti itu, ideal seperti itu. Nanti dari situ mudah-mudahan teman-teman akan mulai berpikir gapnya ya mungkin pelan-pelan ya. Mungkin kan tidak langsung sebulan langsung ketemu gapnya, tapi minimal oke, kira-kira saya melakukan apa dulu gitu ya. Dan buat teman-teman ya seperti Mbak Ati diskusi ya, tadi mungkin kalau Mindo coba bagaimana kalau minumannya gitu. Karena nggak pernah tahu tiba-tiba Ya. minumannya meledak gitu misalnya. Kalau meledak kan Ya, produk minuman istilahnya bisa jauh lebih banyak dibanding Indomie kan. Kalau Indomie mungkin diaduk dulu, panas-panas dulu. Kalau minuman bisa di rumah, didinginkan dan bisa istilahnya bisa dikejar. Misalnya Sabtu Minggu produksi terus misalnya ketemu 1000 misalnya kayak gitu ya. Jadi kita kadang-kadang nggak apa namanya bisa melihat gitu dari mana kita bisa mendapatkannya gitu. Nggak apa-apa Mbak Ati, memang seperti itu. ya. Seperti biasa Oke. sama dengan lain teman-teman lain diisi apa adanya aja nggak. Di sini nggak ada benar nggak ada salah kok, tidak ada penilaian. Minimal teman-teman sudah memahami maksud dan tujuan nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Itu Mbak Ati. Oke. Ya, makasih Yap. Coach. Lanjut di kamera saya dan Mbak Rahma. Nanti lanjut Pak Lukas. Silakan Mbak Rahma. Mbak Rahma, apa ini? Oke, siap. Iya, Selamat. terima kasih. Maaf, disambi Coach soalnya ini lagi di NTB, Siap. lagi Nggak di apa-apa. cabang. Ya. Ya, seperti teman-teman yang lain sih sebenarnya saya juga belum selesai semuanya, dan kebetulan kertas kerjanya juga ketinggalan gitu. saya coba inget-inget lagi yang Ya. ditulis Tapi pernah kirim kemarin soft gitu. copy-nya Mbak Rahma? Iya, makanya gitu, Ya. dari soft copy itu tadi gitu. Karena dari hari Senin saya ada di sini Oke. gitu. Siap. Sama sih sebenarnya, saya coba berhitung, walaupun agak terkaget-kaget juga, ternyata pengeluaran kita gede ya, berarti omsetnya harus berapa ini gitu. Walaupun saya sih optimis sih, gitu. Misalkan minimal saya harus bisa jual kan, sementara yang kemarin kan Coach, insya Allah kalau 50 pack insya Allah bisa kelewat gitu. Itu yakin banget, padahal belum ya. Maksudnya itu belum bisa rutin saya lakukan sih Coach saat ini gitu. Dari situ memang kalau kita lihat langsung apakah itu bisa menutup biaya hidup kita, itu sih belum gitu. Tapi minimal sudah mendekati. Jadi kalau misalkan saya sih sudah coba berhitung, kalau saya naikin sedikit kayaknya bisa deh ini gitu. Makanya apa namanya, ya mudah-mudahan sih itu bisa segera rutin saya bisa lakukan. Tapi jujur sampai akhir tahun kayaknya nggak bisa nih Coach, karena agendanya harus kecapai. Masih keliling ya Mbak Rahma? Iya betul gitu Ya nggak apa-apa, Coach. nggak apa-apa. Siap. Ya, Itu jadi aja sih. terima kasih Mbak Rahma. Jadi buat teman-teman nanti memang kembali lagi kan bisnis ini kan ya penuh dengan apa namanya tantangan ya gitu. Nah, salah satunya dalam perjalanan bisnis kan kita perlu motivasi yang kuat, bagaimana dalam perjalanannya ya kan kita mesti mungkin menawarkan, ya mungkin nanti juga produksi, nanti mungkin mesti nagih, ya kadang juga banyak faktor-faktor lainnya nanti yang membuat kita itu ya secara emosional pasti berimbas gitu ya. Nanti harapannya dengan kita mengetahui bahwa tujuan kita berbisnis ini adalah untuk minimal menutupi biaya hidup, jadi ya kita akan lebih strong gitu. Akan lebih Betul. lah ini kan buat kita sendiri kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena Betul, sesuai saran Coach kemarin bahwa kan katanya harus aktif tuh di medsos. Nah, ini sudah PDKT tuh untuk udah mulai ya. endorse.
Iya ya, mumpung masih aktif mungkin bisa endorse ke direksi-direksi FIF ataupun kepala-kepala cabang. Ya kita ya kan ya itulah kan jaringan kan masih kuat itu monggo Ya. bagaimana kolaborasi Endorse atau ke temen TikTok itu TikTokers iya yang iya iya. followernya sudah sampai 44.000. Kalah saya itu juga. Ya monggo dan buat teman-teman nanti karena kita ini berkelompok ya, jadi bisa saling rekomendasi tuh misalnya nanti TikTokersnya dari temennya Mbak Rama, tapi nanti rekomendasi produknya Mbak Ti misalkan juga bisa gitu ya. Gimana bisa saling-saling collab lah intinya. Ini kan kita enaknya barengan ini kan seperti itu gitu. Gitu. Siap, Oke, siap. Monggo Mbak sementara Rama. itu sih, Coach. Maaf sambil ini disambil Ya, juga ya, nggak Coach. apa-apa. Silakan, Oke, silakan. thank Silakan you. Pak. Ya, Pak Lukas silakan. Oke, sudah. Selamat sore, Coach. Sudah terdengar ya? Sudah Pak, silakan. Sudah. Oke, untuk lembar kerjanya sebenarnya saya udah isi. Ini angkanya harus disebutin atau enggak ya? Nggak usah Pak, nggak usah. Lebih ke Nggak usah ya? adalah tantangan atau ada yang masih bingung atau bagaimana. Kalau angkanya nggak usah Oke. aja sebenarnya. Oke, kalau dari kebutuhan sih memang mungkin saya sih masih ya disebut tinggi ya lumayan lah ya sebenarnya buat kebutuhan hidupnya sih sebenarnya kebutuhan pokoknya sih ya wajar-wajar aja sih Coach segitu ya, cuman segitu. Namun saya kan ada keinginan buat menabung yang cukup besar. Kemudian ada juga buat sosialnya juga sih sebenarnya. Jadi nilainya jadi gede sebenarnya. Kemudian kalau dari saya sendiri kan bukan rencana sih maksudnya yang saat ini baru dijalankan itu kan kita untuk bisnisnya itu ke arah tour ya Coach ya. Jadi kalau dari arah tour itu mungkin target saya itu dari unitnya itu mungkin saya targetnya dari orang sih. Jadi jumlah orang yang saya targetin gitu loh. Pax ya? Gitu. Pax ya? Ya betul Pax jadinya ya. Jadi kalau hariannya sih mungkin nggak ada sih target harian saya nggak karena kalau nggak ada itu tuh paling banyak juga sebulan itu kan 2 kali ya Coach ya. Itu paling banyak 2 kali. Target saya sih sebenarnya sih hitungannya sih di bis ya. Jadi 30 orang satu bis itu ya kalau 2 kali ya kurang lebih 60 orang gitu. Dan kalau misalnya minim-minimnya mungkin sekali sebulan ya nggak apa-apa sih. Jadi yang tercapai 30 orang aja gitu. Nah kalau dari sisi pendapatannya dan dibanding dengan keuntungannya kalau yang selama ini saya jalani sih di sekitar 15%-an ya Coach. Cuman karena saya ada tim, jadi saya berdua ya sama temen gitu. Baru jalan sih berdua, kadang bertiga gitu. Jadi ya harus bagi hasil juga gitu. Seperti itu. Terus kalau dari database-nya sih ya lumayan banyak sebenarnya. Database saya itu dari keluarga ya mungkin target saya sih keluarga cuma 10. Kemudian untuk teman-teman tuh karena udah banyak yang jauh-jauh paling 5 orang. Tapi yang paling banyak saya sih di komunitas gereja ya. Komunitas gereja saya itu banyak. Jadi ada sekitar, ya mungkin saya ada sekitar 150 dan saya targetin sih hanya 40 aja. Gitu. Kemudian untuk targetnya tetap saya ke religi ya. Religinya cukup gede secara persentasenya. Kemudian kalau untuk narasi mungkin saya udah tulis, tapi saya nggak tahu itu apakah benar atau enggak gitu Coach. Narasinya saya udah tulisin sih, tapi kalau misalnya tiap tour saya sudah suka bikin flyer begitu sih. Gitu. Cuman flyernya tidak dibagi seperti ini. Jadi flyernya berlaku untuk umum aja. Saya share ya semuanya sama gitu. Ya mungkin dari lembar kerja ke satu saya udah isi seperti itu Coach. Kalau ada masukan. Siap. Makasih Pak Lukas. Ya teman-teman tanggapan dari saya monggo ya kalau misalnya sudah ada flyer, brosur, foto ataupun apa bisa japri saya. Cuman kalau berkenan japri di grup juga boleh. Produk-produknya misalnya sudah bisa jualan, misalnya Mbak Ati mau lokasi di mana dan di mana gitu nggak apa-apa. Kita mulai saling share aja. Walaupun nanti perihal desain dan semuanya nanti di kertas kerja selanjutnya gitu. Tapi monggo bisa saling promosi lah gitu kalimatnya. Gitu. Oke, makasih Pak Lukas. Di sini lanjut kalau di layarnya tertulisnya Lulu Macili. Silakan. Ya, selamat sore Coach.
Maaf ya Coach, saya off cam Aman, ya, karena aman. sinyalnya lah naik Siap, turun. siap. Ya, Silakan. Coach, untuk tugas ini sebetulnya mungkin sama dengan teman-teman yang lain, saya mengerjakan itu baru di pengeluaran bulanan ya Coach, belum sampai ke berikutnya. Cuman kalau untuk pengisian berikutnya itu kan saat ini berhubungan dengan produk yang saya produksi, itu adanya kenaikan bahan baku yang luar biasa ya Coach. Jadi saya belum bisa memasukkan untuk angkanya gitu Coach. Dan targetnya ya, biasanya berlebaran itu kan harga cabai sudah ganti harga ya Coach. Itu sih Coach kendalanya. Oke, ya siap, siap. Nggak apa-apa. Kalau Silakan kalau ada yang mau ditambahkan. belum ada yang saya tambahkan Coach, saya Oke. butuh masukan Iya, karena iya. angkanya belum dapat Coach. Iya, nggak Terima apa-apa. kasih Coach. Jadi sama seperti yang lainnya. Pokoknya di kertas kerja nggak ada salah dan benar. Harapannya teman-teman mulai mengisi, nanti kirim ke Deva, nanti saya evaluasi gitu. Nanti dari situ bisa saling japrian ataupun apa dan apa. Dan buat teman-teman, monggo ya japri aja apapun yang ingin ditanyakan ataupun ide gitu. Kalau perlu di coaching ulang nggak apa-apa, nanti kita set waktu Zoom ya kalau mau lebih detailnya gitu. Ya, siap. Oke. Silakan di saya Baik ada. Coach, terima kasih Coach. Masih Mbak. Sini ada Ibu, tulisannya MD Media Ilham. Kayaknya lagi berangkat dari kamera. Oke, Pak Pauluk dulu mungkin, silakan Pak Pauluk. Masih di mute Pak. Aduh, Pak. Belum. Sudah Pak, silakan Pak. Jujur belum isi apa-apa, belum apa. Susah komentar. Aku belajar ya dulu. Ya, ya. Siap, siap. Nggak apa-apa Pak Pauluk, pokoknya apa yang ada diisi aja dulu Pak. Karena nanti biar nggak numpuk Pak. Nanti kan untuk mulai besok kan ada lagi kertas kerja yang baru tuh halaman 5 sampai 9 Pak. Nanti karena itu sebenarnya dia nyambung tuh. 1, 2, 3, 4 selesai, nanti 5, 6, 7, 8-nya itu nyambung deh. Jadi biar nggak numpuk. Dan jangan khawatir, nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau memang kondisinya belum berjalan, bisa ditulis belum berjalan gitu ya. Atau misalnya ini sedang diusahakan atau apa, ditulis narasi dulu, nggak apa-apa Pak. Jadi tidak mesti semuanya dalam bentuk nilai ataupun angka Pak gitu. Atau bisa ditulis juga perkiraan atau kira-kira itu juga boleh Pak. Coach, apa mungkin nggak ini bentuk dalam bentuk Excel? Jadi ada beberapa yang kayaknya harus dihitung, kalau salah di atasnya kita harus hitung lagi di bawah itu satu hapus. Ada mungkin nggak yang? Silakan Pak Pauluk, bisa di Excel nanti kalau itu di rekapannya aja Pak. Kalau ini kertas kerja itu hasil totalnya aja itu yang udah di sana. Kalau di Excelnya nanti bisa formulanya teman-teman sendiri gitu Pak Pauluk. Oke. Iya. Masih Boleh Pak. diisi aja lupa biasa Pak, sama kayak nulis buku tuh Pak. Halaman pertama itu paling paling menantang memang, jadi masih sedikit didorong dikit. Oke Pak. Masih Coach. Ya, masih. Pak saya bisa dengar, silakan. Update-nya Pak tentang kertas kerja. Siap Pak Farah. Kalau di pengisian kertas kerja yang lembar pertama, lembar kedua sudah Pak. Cuman yang agak membingungkan saya itu di lembar keempat, meracik narasi penawaran produk. Itu kan kalau terdengar baik, bagus Pak, baik, bagus kedengaran Pak. Bagus Pak, bagus. Ya. Jadi kalau target ininya sih udah Pak. Seperti target omset itu udah, target penjualan juga udah. Ini kan baru sebatas plan sih Pak, sebenarnya kan saya kan belum jalan juga. Nah yang agak aneh saya itu di lembar ketiga dan keempat, kemungkinan sama dengan teman-teman yang lain mungkin saya
saya isinya sampai di lembar ketiga, yang lembar keempat belum. Nah, termasuk mungkin target apa namanya, target penjualannya per bulan itu udah Pak. Memang sih butuh, kalau untuk untuk nutup biaya kebutuhan keluarga dalam 1 bulan itu kayaknya belum nutup Pak. Tapi kalau saya lihat setiap pos untuk apa namanya, saya pantau mulai bulan ini, saya lihat end stock unit titip jualnya per pos itu lumayan banyak, termasuk di saya Pak. Saya bulan ini ada 8. Nah, kalau untuk satu pos 50% saja bisa kita cover, bisa kita ambil, ya lumayan Pak, bisa sampai 20 unit per bulan. Dengan estimasi kan ya, motor bekas itu kan pasti ada yang untung Pak, pasti ada rugi. Jadi tapi kalau saya apreskan rata-rata 250.000 per unit saja udah lumayan sih Pak angkanya. Tapi kalau dibilang untuk nutupi kebutuhan keluarga, rasa-rasanya sih belum Pak. Tapi kan itu baru apres keuntungan rata-rata per bulan sih Pak saya ambil. Tapi kalau ya namanya penjualan kendaraan seperti motor bekas begini kan pasti ada yang untung sedikit, bahkan ada yang rugi Pak. Ada juga kemungkinan besar untungnya bisa lebih dari 500.000 per unitnya. Nah, kalau saya estimasi 20 unit 1 bulan bisa dijual, rasa-rasanya bisa Pak. Siap. Begitu sih Pak Parah. Siap. Ya Pak Sari, izin halaman 4 itu narasi itu maksudnya tekstual bagaimana kita menawarkannya Pak. Gitu. Misalnya nih, Ya. jadi Pak Sari WA ke misalnya grup teman SMA-nya gitu ya, misalnya, halo teman-teman yang butuh motor bekas berkualitas maksimal, misalnya hubungi saya ya untuk teman-teman SMA, spesial diskon deh, kayak gitu Pak. Jadi dibikin singkat, tapi nanti ditawarkan Pak. Nah itu percaya nggak percaya nanti akan ada aja tuh Pak yang reply, yang japri, yang nanya-nanya gitu Pak. Gitu. Oh iya siap. Karena jualan ini basisnya itu kan kepercayaan Pak. Kalau sudah kenal itu biasanya, oh saya nih udah kenal nih dan lain-lain itu. Nah harapannya sambil jalan kita juga akan mengasah kemampuan kita berjualan melalui sosmed Pak. Baik nanti Instagram ya, mungkin testimoni dan lain-lain. Tapi pelan-pelan aja dulu saat ini banyak medianya, media WhatsApp dulu boleh Pak. Siap Pak. Siap. Makasih Pak Sari. Selanjutnya monggo di sini ada Bu Maria dan Pak Sony kalau mau ada ini dikit. Bu Maria dulu ya, mungkin silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya. Sore Coach. Memang di kertas kerja ini yang baru dikerjakan halaman pertama. Pas halaman kedua tadi malam berdiskusi apa sih yang harus diisi, kan ini belum mulai usaha, jadi masih bingung apa yang mau diisi. Mungkin itu aja. Karena memang belum ada yang ini memulai usahanya tuh belum. Ya, Ibu sama seperti teman-teman. Kalau misalnya belum menjalankan, proyeksi aja Bu. Nanti misalnya kalau misalnya mau jualan pulsa, misalnya kira-kira pulsanya mau berapa banyak, atau kalau misalnya nanti mau jualan kalau warung misalnya mau jualan minyak, kira-kira berapa banyak. Jadi perkiraan aja dulu, proyeksi ya, kira-kiranya aja dulu Bu, gitu. Iya, tadi sudah dengar teman-teman, jadi agak ini sudah mengerti. Siap, nggak apa-apa. Kalau waktu sih nanti masih panjang, cuman bila memungkinkan sebelum mengerjakan kertas kerjaan selanjutnya yang sebelumnya sudah diselesaikan dulu gitu. Seperti itu. Iya, siap Pak. Pak Stefanus, Pak Sony mungkin mau ada tanggapan atau ini? Say hi ke teman-temannya. Ya, sehat semuanya di sini, Pak Asari, Pak Basri, Bu Rahmar masih ada. Salam kenal Pak Kumis. Salam kenal. Sama siang Bu Rahmar, masih ada ke Bu Rahmar. Devi juga nih. Saya sebenarnya saya cuma mau ikut teman saya nih, pasien stroke juga agak pikir agak
Merasa selain saya semua yang pernah. Itu aja Coach. Siap, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penting semangat ya, Pak. Paling penting semangatnya. Ya. Siap. Saya lanjut dulu, Pak Septemus. Silahkan. Bisa mendengar. Selamat sore, Coach. Siap. Silakan, Pak. Oh, sorry, saya kemarin nggak ikut. Terus ini terus terang, saya belum jalan, Dok. Seperti Coach kemarin waktu Coach Weng, saya belum isi. Terus saya hanya saat ini kemarin untuk informasi pasar, survei pasar yang kemarin dicarangkan oleh Coach untuk ini. Jadi saya saat ini sampai sana dulu. Saat ini saya belum untuk mengisi lembar kerjanya seperti itu, Coach. Siap. Saya survei, konsentrasi ke survei pasar kemarin Coach bilang itu ya. Oke. Tapi tetap pelan-pelan diisi ya, Pak, nggak apa-apa. Iya betul, ya siap ya, siap. Nah. Siap. Oke, lanjut dulu ke Bu Sri. Bu Sri bisa dengar? Silakan. Di unmute dulu, Bu. Di unmute dulu, Bu. Minta tolong anaknya mungkin. Minta Ya, tolong dulu. apa-apa. Maaf. Assalamualaikum. Salam, silakan, Bu. Ini saya sih ngisinya belum start, baru ya 2 halaman malah. Karena saya selama ini kan juga memang nggak pernah menghitung-hitung seperti yang terlalu rinci gitulah. Yang penting bagi saya kan walaupun nggak seberapa, tapi yang penting bisa untuk belanja bahannya lagi gitu loh, Pak. Bisa dengar, Pak? Bisa, Bu, bisa. Ya, Coach, maaf. Selama ini sih begitu aja, walaupun ada hampir setiap hari ada orderan, tapi ya nggak pernah saya hitung-hitung. Pokoknya saya dapat bisa untuk belanja lagi, bisa buat bayar, ada yang bantuin gitu. Selama ini cuma kayak gitu. Jadi saya untuk ngisi-ngisinya agak-agak bingung juga. Karena nggak pernah ya begitu. Ya. Nggak apa-apa, Ibu. Iya, gitu, Pak. Sama seperti yang lain, dicoba aja ditulis, misalnya terkendala di bagian mananya, biar nanti saya bisa bantunya bisa lebih spesifik, Bu. Kan ada 4 halaman tuh. Iya. Nanti misalnya Iya, ini saya lagi bingung isinya gimana. Kalau bingung ditulis aja, Bu. Yang ini masih bingung gitu, nggak apa-apa, Bu. Biar nanti saya bisa follow up-nya, Bu. Nanti kan setelah itu bisa jalan juga. Pak, saya karena memang nggak pernah sih berinci-rinci gitu, belum pernah terlalu sedetail-detail gitu, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Tapi minta. Emang sih semuanya nggak, kalau untuk mencukupi kebutuhan ya nggak sesuai lah, nggak mencapai target untuk itu. Tapi yang penting ya bisa jalan. Iya. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Tapi tetap diisi ya, Bu. Nggak apa-apa. Misalnya Iya, baik. Tulis aja apa gitu. Nanti saya biar bisa akses satu-satu. Masih, Bu. Ya, sama. Dulu ya, di sini ada Mbak Tia Daniati, bisa dengar. Lalu lanjut Pak Andreas. Mbak, di sini tulisan Mbak Tia Daniati. Apa bisa dengar? Oke, lanjut dulu mungkin Pak Andreas. Apa bisa dengar? Ya, silakan Pak. Ya, terus terang seperti yang lainnya. Memang kalau gambaran saya kan yang kemarin Gus bilang itu kan ada kriterianya 1, 2, 3. Nah, semuanya kan baru dijajarkan. Dan memang saya belum nulis karena bingung juga kalau misalnya yang Gus bilang adalah kayak traveling atau apa itu. Ya, kendalanya 1 adalah kendaraan. Jadinya memang Pak Andreas, maaf di sana suaranya hilang ya? Oh, sorry. Oh iya. Sorry. Oke. Diulang lagi Pak. Diulang dari depan tadi, sorry. Dengar Coach? Terdengar. Siap. Silakan Pak. Oke, sorry. Pada prinsipnya dalam coach yang saya sampaikan kemarin kan ada beberapa kriteria yang harus saya jalani. Tapi coach bilang kalau itu pilihan pertama.
pada kendalanya adalah yang pertama saya memang belum koordinasi sama ini harus bergerak di bidang apa gitu. Tapi sempat saya juga tanya saudara setelah itu memang ya semuanya kalau sentralnya di transportasi ya. Jadi itu yang harus diutamakan. Tapi ya ini baru saya mau tanya hal itu, tapi ada suatu yang besar juga pusat tersebut. Ini yang disampaikan adalah isi data-data itu kan belum bisa menayangkan dan belum bisa. Tapi kalau saya sebagai ini sih hanya selalu mengarahkan, tapi bukan untuk saya, nih, tak kasihkan ke orang lain gitu. Itu aja. Maksud ya. Siapa? Nggak apa-apa, Pak. Pokoknya nanti ya sama seperti teman-teman lainnya, tujuan kertas kerja ini biar nanti saya bisa akses satu-satu karena ini kan sangat custom ya. Jadi monggo Pak Andreas diisi dulu aja, nanti dilengkapi. Bila dirasa masih belum bisa dikosongkan atau ditulis komentarnya seperti apa nanti sama nanti tolong difoto nanti dikompil oleh Deva. Baik, ya Siap. sebelumnya minta maaf sebelumnya nih Coach ya, itu tadi masih membayangkan dari tujuan mau kemana ya masih bimbang. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Memang tujuannya inkubasi ini Pak memang. Biar konsep kita kan memang mindset dulu, nanti ya setelah itu literasi ya pemahaman apa saja sih yang perlu dipahami sebagai seorang pengusaha atau pebisnis. Setelah itu membuat strategi dan planning Pak. Nah hari ini sebenarnya udah mulai strategi planning, termasuk pemodalan, nanti setelah itu implementasi kan nanti mudah-mudahan di bulan depan gitu ya, di Desember kita sudah bulan implementasi. Setelah itu nanti tinggal reviewnya dan kunjungan nanti dilanjutin di Desember juga atau di Januari gitu Pak Andreas. Siap. Terima kasih Coach. Aku lanjut di sini, nggak apa-apa. Mbak Tia dan Niati bisa mendengar kalau di tulisan di screen-nya. Kalau belum lanjut ke Mbak Fitri, boleh silakan. Mbak Fitri belum? Oke. Lanjut dulu ke Pak Bambang, boleh? Siap, Coach. Siap. Terima kasih waktunya. Mungkin sama ya dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain ya. Ternyata setelah melihat poin 1, pengeluaran yang tak terduga itu di dana kegiatan sosial. Karena kan buan akeh, manten banyak bulan ini. Jadi sangat membengkak gitu loh. Itu. Terus kemudian yang kedua ya, memang alhamdulillah kan untuk usaha Green Bean ini, kopi ini kan udah jalan, ya kan. Awalnya waktu itu kalau saya tidak kerja di FIF, minimal gaji yang minus di saya antara 7 juta sampai 10 juta. Nah kemudian waktu itu berapa ton sih yang harus saya jual atau saya anggarkan untuk menutupi itu? Waktu itu saya perkiraan 1 bulan itu bisa 1 ton lah untuk green bean-nya. Itu waktu itu. Dengan berjalannya waktu, ternyata ada naik turunnya ya kan. Setelah ada buku panduan dari Kotwarhan ini, wah ternyata kita kurang. Kan? Ternyata pengeluaran sama istilahnya pemasukan ini kok nggak imbang gitu loh. Karena setelah saya rata-rata ongkos transport, ya kan, termasuk transport dari kampung ke kota Malang, itu ketemunya itu untung bersih itu 4 juta ya, 4 juta. Padahal saya menganggarkan untung bersih itu harus 5 juta lah minimal untuk biaya hidup setelah pensiun. Itu Jok, mungkin yang bisa saya paparkan sementara. Mungkin ada saran. Ya Pak Bambang, betul Pak. Jadi kembali lagi ke tas kerja ini teman-teman biar bisa melihat kondisi saat ini. Setelah itu kan kita jadinya bisa lebih rinci detailnya. Misalnya kita mau planning, waduh ternyata masih 4 juta nih, belum 5 juta. Oke, berarti buat saya ngejar 5 juta, saya mesti melakukan apa gitu Pak. Minimal nutup 1 jutanya gitu ya. Jadi memang tujuannya atas kerja ini saat ini memang untuk identifikasi apa saja yang kita rasa belum ideal gitu. Setelah itu kita nanti
akan mulai masuk di materi selanjutnya yang hari ini bagaimana kita bisa mencapai target kita tersebut gitu Pak Bambang. Oh ya, terima kasih Cak arahnya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Siap. Oke, lanjut Pak Dwi mungkin terakhir nih sebelum nanti masuk materi pas jam 4. Silakan Pak Dwi. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore, Paran, Bu Adik, Pak Dino, dan Bapak Ibu yang lain. Waduh, saya edisi nyimak ini Gus ya, karena belum mulai Gus. Ya, belum mulai usaha. Tapi betul yang diprediksikan Gus Farhan ya, kalau kita usaha reseller itu memang kecil ya Gus. Ini ya dibanding produksi sendiri, karena kami kan ada di dalam perumahan ya, karena kepinginnya cari yang di pinggir jalan besar itu ya belum memungkinkan Gus ya. Dan saran dari Gus Farhan kemarin itu harus ada bentuk fisiknya dulu ya, berupa kayak toko gitu Gus. Jadi biar bisa menarik perhatian orang. Nah, itu pun masih belum Gus ya. Tapi setelah lihat kertas kerja dari Gus Farhan, kayaknya baru bangun tidur saya Gus. Waduh, ternyata biaya hidup itu tinggi juga ya. Karena terus terang aja kita kami udah pensiun ya Gus. Jadi oh ternyata bagi teman-teman Bapak Ibu yang lain kalau masih bekerja ya beruntung ya. Karena ternyata setelah putus dari kerja ini terasa banget gitu biaya hidup. Nah, saya hitung ya Gus, saya coba dan ini belum selesai Gus. Kenapa saya belum mengirimkan? Karena biasanya kalau ada tugas-tugas saya merasa bisa menyelesaikan. Cuma ini kok berat Gus ya. Saya kesulitan ini menuliskan angka-angkanya Gus, karena saya sehari ya ternyata harus jualan sekian, harus punya keuntungan sekian. Nah itu rinci sekali sih. Tapi dengan ini kami terbuka ini ya pemikirannya gitu loh Gus. Ternyata di dunia lain, di usaha ini memang ada hal-hal baru buat kami Gus, dan itu butuh keberanian loh Gus. Terus terang aja bahasa Jawanya ngeredek Gus. Bisa enggak ini saya menutup kebutuhan saya per bulan, ternyata cukup gede. Dan setelah saya coba hitung-hitung, aduh nggak ada ya 10%, 5% itu nggak ada Gus. Kalau ini ya saya coba prediksikan gitu loh. Sementara itu sih Gus yang bisa saya sampaikan, mohon maaf belum bisa menyelesaikan tugas dari Gus Farhan, tapi saya tetap berusaha ya, karena ini prediksi dulu mungkin gitu Gus. Ya. Terima kasih Gus. Ya, sama Pak Dwi. Ya, betul teman-teman, ini mungkin sebelum saya masuk ke materi, mungkin yang saya bisa tambahkan, betul sekali memang kertas kerja ini untuk melihat kondisi saat ini ya, lalu kita juga bisa proyeksi. Jadi kalimatnya itu kalau kita kurang enak badan itu kan kita perlu tahu dulu kira-kira di mana sih yang kurangnya gitu. Nah, tentu saja nanti akan ada namanya kondisi ideal ya, akan ada yang namanya kondisi yang ya mungkin belum mencapai gitu, ada gap lah kalimatnya ya. Jadi buat teman-teman kalau saya boleh sharing, saya mulai full time-nya banget 2009, itu juga cukup lama di Nokia, lanjut di Microsoft. Di Microsoft 2008, mohon maaf bukannya ini ya, bukannya ingin membesar-besarkan, tapi 2008 itu gaji saya 70 juta waktu itu sebulan ya. Nah, dan bayangan saya udah saya mau jadi istilahnya C-level lah saya bilangnya. Dan terus terang sampai saat ini juga masih banyak teman-teman yang masih di C-level yang gajinya mungkin udah 150, 200 gitu ya. Cuman saat itu yang saya lihat, saya ingat banget saya masuk kerja jam 6, pulang jam 1, jam 2 gitu ya. Cuman saya bilang, wah ini badan habis juga gitu. Nah, tentu saja waktu sebelum saya benar-benar full time itu, terus terang ya memang butuh apa ya, butuh motivasi yang kuat. Saat itu memang motivasi yang kuat itu ya karena saya kebetulan waktu itu ya bapak dari 3 anak, anaknya masih kecil-kecil pula. Lalu kuliahnya maunya yang ada mahal dikit, jadinya waduh, muter otaknya memang ya, kalau kalimatnya kan mestakung itu ya, semesta mendukung gitu. Nah, dari situ saya memang mulainya dari menghitung berapa sih yang saya mesti dapetin untuk bisa menutupi minimum biaya hidup. Nanti biaya kuliah, biaya sekolah, dan lain-lain gitu. Nah, yang saya mau sharing juga adalah, percaya nggak percaya ya, saya ingat banget, omset pertama saya itu saya dapat project IO, hanya nyediain 5 SPG, SPG itu gajinya 5 juta gitu. Jadi dapat 25 juta, untung saya mungkin 10%, 15% sama kayak IO ya. Jadi dapatnya 3 juta, 4 juta gitu. Dan buat saya waktu itu,
Saya bilang kok oh bisa ya dapat project 25 juta, untung 5 jutaan lah gitu ya. Nah setelah itu mulai dapat project 50 juta, 100 juta ya. Akhirnya mencapai omset kemudian 1 miliar dan seterusnya ya. Dan memang setiap kali saya dapat omset lebih besar itu saya selalu kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya gitu ya. Nah terakhir memang alhamdulillah walaupun saat ini ya lagi nggak baik, nggak bagus juga karena pandemi, bisnis saya mencapai teman-teman sama grup ya itu mencapai 300 miliar setahun ya gitu ya. Mungkin bisa dibilang kurang lebih 25 miliar sebulan lah gitu. Dan sama ya waktu itu tentu saja pada saat kita ngomong 2009 nggak kepikiran akan segitu gitu ya. Jadi buat teman-teman memang ilmu apa namanya kalau saya boleh cerita sedikit tidak ada hubungan dengan bisnis ini ilmu di olahraga ya. Jadi saya dulu pernah mendapatkan cerita yang namanya lari 100 meter itu dulu kan 12 detik ya. Nah, pada saat itu tidak ada yang bisa menembus 12 detik. Kenapa? Karena semua orang, semua atlet lari saat itu percaya bahwa di bawah 12 detik itu tidak mungkin gitu ya. Jadi bayangkan semua atlet itu merasa tidak mungkin. Nah, yang menariknya setelah itu ada satu atlet yang membuktikan bahwa bisa 11, Pak Dwi. Nah, pada saat bisa 11, yang lainnya bilang, dia bisa, kenapa saya tidak? Akhirnya tiba-tiba semuanya bisa 11 tuh. Dan selanjutnya akhirnya terakhir kalau nggak salah 8,9 atau 9 ya. Di situ memang mentok ya. Nah, ini juga sama dengan bisnis gitu. Kadang-kadang memang enaknya bisnis ini kalau kita bersama kita bisa ngeliat Mbak Ati bisa tuh, Mbak Kadek bisa tuh, kalau dia bisa kenapa saya tidak gitu ya. Tentu saja nanti kita memang kalau bisnis di awal ini lebih enak kalau group support namanya ya. Cuman yang menariknya adalah kalau kita ngomong konglomerat kan omsetnya malah kita lihat bukan lagi miliaran tapi triliunan gitu ya. Kalau kita ngomong yang globalisasi, kalau kita ngomongin Elon Musk, kita ngomongin apa namanya Steve Jobs itu kan malah kan lebih sepertinya sangat tidak mungkin. Dan saya yakin mereka juga awalnya dulu mengatakan kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Memang ada sisi ikhtiarnya juga, ada sisi doanya gitu ya. Nah, tinggal memang bagaimana kita mencapainya. Nah, waktu di coaching klinik saya sempat sampaikan ke teman-teman, untuk kita mencapai tangga di atasnya itu adalah kita mesti mencari memang yang namanya pembanding, Pak Dwi. Jadi misalnya nih, kita jangan ngebayangin Bill Gates dulu lah, atau Elon Musk dulu lah, kita cari dulu deh yang paling dekat dengan kita siapa sih, ya kita pelajari. Ya, Mbak Kadek waktu itu saya sempat bilang, coba Mbak Kadek ngintip-ngintip Indomaret, Alfamart sebelahnya, gimana sih caranya gitu ya. Mereka isinya apa saja sih, ya saya bilang, cek toko sebelah lah kalimatnya gitu ya. Lalu ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, Ya, sama logikanya. Kalau sebelah aja bisa, kenapa saya enggak gitu. ya. Nanti pelan kalau sudah mencapai, naik lagi satu langkah, naik lagi satu langkah gitu. Ide besarnya seperti itu. Ya. Siap, Coach. Oke, Siap. semangat buat teman-teman semua. Pelatihannya masih ada 2 lagi. Setelah itu kita post survei. Insya Allah nanti bulan Desember atau Januari nanti saya sama Pak Dino coba kunjungan langsung ya Pak Dino ya insya Allah. Sama Mbak Tria juga mungkin nanti sambil melihat gitu biar makin semangat nih gitu. Bisa jadi atau misalnya Mbak Ati misalnya nanti mau grand opening lagi atau misalnya mau buka minuman apanya lalu undang teman-teman, yuk teman-teman ada selamatan kecil-kecilan atau apa monggo gitu ya. Nanti saya juga insya Allah datang. Saya kan juga punya konten kreator jadi saya mau bikin konten juga boleh gitu ya. Kalau itu kan bonus nanti. Kebetulan saya di Instagram lumayan lah nanti followersnya ataupun teman-teman bisa ini gitu. Begitu mungkin sebelum saya masuk ke materi, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Materi seperti biasa mungkin 15-20 menit aja, sisanya diskusi sampai jam 5 sore di waktu Jakarta. Oke, saya langsung aja ya, saya share dulu. Ini terlihat ya teman-teman? Terlihat Pak, terlihat. Ya, siap. Nah ini jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah dimulailah gitu ya, mulai melangkah. Nah materi kedua ini, ketiga dan keempat nanti makin lama makin berat ya. Termasuk tadi masukan Pak Dino untuk Pak Basri mengenai legalitas itu sebenarnya ada di materi keempat ya Pak Basri. Apa saja sih badan hukum yang perlu disiapkan itu nanti ada di materi keempat. Ini materi kedua ini nanti lebih ke business plan dan pendanaan permodalan gitu. Nah nanti juga mungkin Pak Dino bisa kasih masukan sedikit apa yang nanti dari FIF bisa apa namanya yang dimiliki atau yang ditawarkan gitu. Jadi nanti di sini ada 5 bab ya, tapi nanti mungkin saya percepat aja nanti bagaimana teman-teman menangkapnya. Yang pertama adalah komponen-komponen rencana bisnis ya. Setelah itu nanti ada analisa pasar dan pesaing, nanti ada proyeksi keuangan,
rencana pemasaran dan strategi, nanti sumber-sumber pendanaan dan proposal pendanaan ya. Proposal ini kalau kita mungkin mau nyari funder ataupun investor ataupun bahkan perbankan ya. Nah, di sini nanti ada banyak sekali detailnya. Jadi buat teman-teman, ini bukan kuliah, bukan belajar juga ya. Jadi bukan sesuatu yang mesti dihafalkan ya. Ini konsepnya literasi. Jadi nanti teman-teman bisa bolak-balik buka lagi, bisa dibedah lagi ya, kira-kira seperti apa gitu. Saya langsungnya di bab 6 ya. Di bab 6 ini ada visi misi, ada visi analisa pasar, strategi pemasaran dan proyeksi keuangan ya. Jadi kita mulai dulu. Nah, ini menyusun visi misi ya. Jadi teman-teman memang awalnya ya kita bisa lihat bahwa usaha yang teman-teman jalankan saat ini terkesan memang terpaksa gitu. Terpaksa karena apa? Kenapa ada yang namanya pensiun? Karena pensiun jadi terpaksa membuka bisnis. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman memang dalam sebuah periode transisi namanya ya. Memang butuh waktu ya. Ya alhamdulillahnya bekerjasama dengan FWF ya, dengan teman-teman di Astra, kita membuat ini menjadi sebuah program panjang ya, 3 bulan ya. Jadinya tidak, karena teman-teman program pensiunan lainnya itu terus terang mohon maaf, kadang hanya 2 hari, hanya 5 hari, setelah itu mungkin dikasih modal, setelah itu pulang dan bingung gitu. Nah kalau ini kita masih ada waktu cukup lama, dan setelah itu pun insya Allah, handphone programnya setelah selesai 3 bulan, tetap teman-teman bisa menghubungi saya gitu ya. Nah visi misi ini ya kita lihat ya, visi misi apa sih yang kita lakukan ya. Jadi kita mulai memang mikro dulu aja ya. Ya visinya tuh kita lihat ya. Punya bisnis sendiri, sukses memulai jadi pengusaha ya. Jadi visinya standar aja dulu ya. Lalu misinya apa? Nah ini cari peluang ya buat teman-temannya. Lalu buat produk ya, ingat ya produk itu jangan fokus ke satu ya. Teman kalau misalnya 2-3 pun kalau bisa masih core-nya masih sama gitu. Benang merahnya masih ada gitu. Aktif pemasaran dan sukses jualan ya. Lihat aktif pemasaran ya. Kembali database coba dibuka-buka sesama pensiunan ataupun mantan karyawan ataupun karyawan aktif di FVF, monggo mulai ditegur sapa ya. Teman-teman kuliah, SMA, teman-teman hobi ya, teman-teman gereja ya, teman-teman arisan, olahraga dan lainnya, monggo mulai dicolek-colek gitu kalimatnya ya. Kenapa di kertas kerja itu ada yang namanya narasi ya. Narasi itu bagaimana sih kita nyoleknya gitu ya. Lalu kita mulai target omset ya. Di sini kalau mikro 300 juta setahun atau 25 juta per bulan rata-rata. Nah, ini harapannya teman-teman minimal idealnya memang 25 juta per bulan omsetnya ya. Kalau 25 juta per bulan, keuntungan 30% berarti rata-ratanya di 7,5 juta. Kalau keuntungannya mungkin 50% berarti di 12 juta ya. Kalau kuliner biasanya untungnya bisa di 50% ya. Kalau yang jasa mungkin 10-20, tapi ya tergantung ya nanti bagaimana teman-teman melakukan perhitungan. Lalu di skala kecil ya, skala kecil visinya menjadi produk nomor 1 dan pelanggan puas ya. Kalau sudah di kecil ini berarti di atas 25 sampai 200 juta per tahun. Nah, ini berarti otomatis sudah lebih naik ya, mungkin sudah mulai punya karyawan, sudah mulai punya kantor sendiri ya, sudah punya badan hukum dan lain-lainnya. Misinya kita lihat tambah produk ya, tetap tambah produk ya, teman-teman. Jadinya menambah omset itu memang perlu tambah produk ya. Tambah produk berarti otomatis produksinya sama nanti distribusi, pemasarannya juga mesti dikuatkan. Lalu tambah jaringan pemasaran, tambah karyawan, buat fasilitas produksi, tambah supplier, tambah pemodal ya. Target omset 2,5 miliar per tahun atau kurang lebihnya 200 juta per bulan gitu ya. Nah, nanti ada lagi di bisnis skala menengah ya. Skala menengah itu detailnya itu adalah 4,5 miliar atau 50 miliar setahun. Nah, visinya apa? Nah, ini nanti tentu saja ini template aja teman-teman. Jadi silahkan ditambahkan ya, mungkin mau seperti apa dan apa gitu ya. Nah, tapi intinya perusahaan perlu visi dan misi karena kita maunya berkembang terus ya. Jadi tidak hanya seadanya gitu ya. Bagaimana berkembang terus dan harapannya nanti bahkan bisa menjadi perusahaan terbuka, bisa jualan saham ke Amerika mungkin ya, secara garis besar seperti itu. Atau mungkin diturunkan ke anaknya, ke cucunya bahkan gitu ya. Itu juga bisa. Ya. Nah, lalu tentu saja kalau kita ngomongin produk ya, kita mesti membuat kalau strateginya 4P namanya. Jadi ada produk, ada price, ada promotion, sama place ya, tempat ya. Jadi kita bisa lihat produk ya. Kenapa produk ini perlu didetailkan? Karena selain kita, ada lagi yang lainnya yang memproduksi ya. Jadi kita perlu membedakan produk kita ini kelebihannya apa sih gitu. Apakah materinya, apakah apa. Kalau Pak Bambang punya kopi, bedanya kopi Pak Bambang dan kopi lainnya apa. Kalau bedanya binnya apa gitu ya. Nah, beda bisa jadi produknya, bisa juga nanti layanannya, bisa juga nanti mungkin after service-nya ya. Nah, itu bisa banyak. Lalu harga ya, harga ini
ya kita pahami ya karena ada persaingan, berarti apakah kita nanti kasih diskon, apakah harga reseller, harga distributor ya. Nah, jadi strategi harga ini juga banyak sekali ya. Saya selalu menyarankan bikinlah harga setinggi-tingginya tapi kasihlah diskon sebesar-besarnya gitu. Karena orang Indonesia ini paling senang dikasih diskon gitu. Boleh mahal asal diskon gitu ya. Nah, selanjutnya adalah promosi ya. Promosi bagaimana orang yang sudah merasa cocok dengan harga lalu dia akan tertarik ditambah dengan adanya promosi ya. Promosi ini bisa dengan iklan, ya, ikutan sponsor, ya. Modelnya sih banyak ya, karena ini secara materi pembelajaran secara umum gitu ya. Nah, yang paling penting sisanya adalah tempat ya. Bagaimana kalau produknya di Bandung, kalau mau yang beli Jakarta, bagaimana kemasnya, ya, apakah perlu distribusi, apakah perlu pengiriman khusus, kalau barangnya frozen seperti apa gitu ya. Jadi buat teman-teman, kuncinya produk dan lain-lainnya ada di 4P ya. Kuncinya yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya ada juga di 4P ini gitu ya. Nah, setelah itu adalah analisa pasar dan target pelanggan ya. Saya selalu ingatkan konsumen pembeli itu kalau beli 2 kali kita namakan pelanggan ya. Kalau belinya hanya sekali berarti dia hanya di level pembeli ya. Jadi buat teman-teman strategi sederhana bagaimana orang yang membeli atau memakai jasa kita bisa kembali lagi melakukan hal yang sama, dan berarti kita sebut dia segmennya menjadi pelanggan ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan pembeli? Tentu saja segmentasi ya. Target pelanggan ya, pelanggan ini biasanya orang yang memang hobi gitu ya. Misalnya dia senang pempek, mungkin latar belakangnya dia suka yang pedas-pedas misalnya, berarti kita bisa lakukan strategi penawaran pempeknya mungkin pempek yang pedas tapi khas seperti itu ya. Di nomor 3 ini diposisikan penawarannya kita gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, berarti setelah itu apa nih ya, setelah kita memiliki segmentasi pasar, kita mulai bikin strateginya. Jadi strategi ini bisa dilihat ada 4. Pertama geografis ya, jadi buat teman-teman saya selalu menyarankan yang dekat-dekat dulu aja ya. Kalau perlu satu RT ya, setelah itu meluas lagi 1 RW, 1 kecamatan ya, lalu satu kelurahan, lalu kecamatan, lalu kota gitu ya. Setelah itu demografi ya, demografi itu berarti usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan ya. Jadi buat teman-teman walaupun produksinya misalnya produksi tadi pembiakan burung misalnya, kan tetap perlu demografi seperti apa nih gitu. Apakah saat ini yang trennya masih mereka yang sudah senior, apakah mungkin trennya sudah mulai ke anak-anak muda, nanti perlu dilihat juga dari sisi demografinya. Setelah itu psikografis ya, ini teman-teman ini juga penting ya. Beberapa orang di Indonesia ini beli karena kelas sosialnya, ya, gaya hidupnya, kepribadiannya gitu ya. Kalau kelas sosial yang semua kelas berarti namanya sembako ya, ataupun mungkin kuliner, makanan, minuman, bisa dibilang semuanya butuh, tinggal nanti membedakan harganya. Nah, setelah itu yang keempat itu segmentasi perilaku ya. Perilaku ini kita lihat kenapa dia beli mulu nih gitu ya. Apakah karena senang, apakah dia memang ada di keluarganya yang senang, ya apakah memang apa dan apa, nah mesti perlu dicek ya. Lalu status kesetiaan ini loyalitas ya gitu ya. Apakah karena tempatnya enak, apakah karena makanannya enak, nanti perlu didalami ya. Lalu terakhir sikap terhadap produknya. Ya, nah, buat teman-teman strategi pemasaran dan penjual ini basisnya ini adalah 4 ini dulu sebelum kita lebih detail lagi ya. Tentu saja nanti penerapannya tidak sesederhana ini, tapi minimal teman-teman secara keilmuannya sudah bisa dipahami gitu. Ya, lalu lanjut lagi proyeksi keuangan dan anggaran ya. Jadi kita lihat fungsi manajemen keuangan ini kan penting ya. Bagaimana kita bisa memproyeksi kondisi keuangannya. Kita sudah belajar di kelas kerja pertama ya, apa saja sih kondisi keuangan kita saat ini ya. Nanti pada saat kita mulai berjualan, bertransaksi, nanti uangnya bagaimana mencatatnya, bagaimana membuat laporannya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui keuntungannya berapa. Tadi mungkin kita dengar Bu Sri ya, pokoknya asal jual aja, nanti pokoknya bisa beli lagi. Nah gitu ya, nanti memang awalnya semuanya seperti itu, nanti pelan-pelan kita perbaiki mulai dari pencatatan. Setelah pencatatan nanti pelaporan, setelah pelaporan nanti analisa teman-teman. Bagaimana kita bisa menganalisa laporan kita yang berdasarkan dari hasil penjualan atau transaksi kita gitu. Ya, nanti dari situ baru kita kelihatan nih rugi atau untung ya. Kalau rugi, pertanyaan apakah bisa ditutup rugi bulan ini ke bulan depan ya. Tadi ada yang bilang Pak Dwi misalnya baru nutup 5-10%, oke berarti 90%-nya bisa nggak Pak Dwi dikejar di akhir tahun misalnya ya gitu. Beberapa kayak Bu Sri mungkin karena kue-kue kering mungkin nanti dia ngejar
ketertinggalannya itu mungkin di zaman Lebaran, Natalan, ataupun hari-hari besar lainnya gitu ya. Dan semua itu bisa ketahuan kalau kita membuat yang namanya pencatatan dan pelaporan gitu. Ya, kita lanjut ke analisa pasar dan pesaing. Nah, ini lebih detail lagi nih ya. Jadi teman-teman risetnya apa saja sih ya? Ya ini kembali lagi ini lebih ke keilmuan aja. Jadi minimal teman-teman paham ya. Kita lihat tren dan perilaku pelanggan ya. Kita mesti tahu nih kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau Mbak Ati misalnya punya Warmindo, kebetulan di dekat lapangan tenis, berarti kan kebutuhan keinginannya orang yang lapar sama orang yang haus gitu ya, atau orang yang mau nyiapin tenaga dulu dengan makan dan minum itu juga bisa ya. Lalu mengidentifikasi peluang untuk pengembangan bisnis apa saja nih bisa dikembangkan dengan perilaku konsumen seperti itu. Lalu resiko ya, resiko tetap perlu ditimbang. Resiko tidak mungkin dihilangkan teman-teman, tapi minimal diminimalisasi. Resikonya apa? Misal sepi, tidak laku, atau produknya rusak ya, itu juga sama. Setelah itu membantu bisnis mengambil keputusan dengan lebih baik ya, mengatur kelebihan dan kelemahan kompetitor, mengikuti perkembangan tren ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan riset pasar. Jadi buat teman-teman riset pasar manual aja dulu, pakai kertas boleh, nanya ke teman-teman, saudara, bagaimana keadaan bisnis, bagaimana keadaan mereka sebagai pembeli dan lainnya gitu. Ya. Lalu lanjut di analisa SWOT ya. Saya pikir kalau SWOT sudah cukup dikenal ya, strength, weakness ya, opportunities dan threat ya. Jadi buat teman-teman, contohnya time Bati ya. Saat ini mungkin strength-nya karena terletak di lapangan tenis. Nah, weakness-nya justru malah bisa jadi karena terletak di lapangan tenis gitu. Maksudnya apa? Misalnya kayak tiba-tiba kemarin pandemi, lapangan tenisnya tutup, berarti kan sepi. Nah, itu berarti kita mesti menyiapkan apakah kita mesti melakukan kegiatan atau lainnya, misalnya online, atau bikin packaging yang bisa diantar di luar lapangan tenis gitu ya. Mumpung bisnis kita yang di sini masih berjalan gitu. Opportunities ya apa saja bisa dikembangkan lainnya ya, sama threat ya. Threat itu ya mungkin pesaing bisa, ya mungkin nanti aturan pemerintah ya, ataupun nanti ada lain-lainnya itu mesti diidentifikasi ya. Jadi buat teman-teman selain analisa bisnis, kita juga perlu melakukan analisa SWOT gitu. Nah, ya, ini lanjut lagi segmen pasar yang tepat apa sih ya? Jadi ini sih tahapan-tahapannya ya tadi. Ini lebih penekanannya tentukan target pasar, ya, kenali dan kebutuhan perilaku, analisa data. Nah, setelah itu kita mulai menyusun strategi pemasaran dan respon pasar ya. Pemasaran karena saat ini udah digital, jadi memang teman-teman sangat diharapkan bisa minimal memasarkannya di sosial medianya ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan konsep ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Gimana sih cara bikin strategi pemasaran yang paling gampang? Yang menurut saya lakukan ATM ya. Khususnya digital, kita bisa ngelihat kondisi teman-teman di kompetitornya ya, mereka sedang melakukan apa di sosial medianya, ataupun di websitenya mungkin ya, ataupun di marketplace-nya. Nah, di situ kita bisa ngelihat apa ada nggak yang kita bisa contoh gitu. Ya, jadi minimal teman-teman bisa ada bayangan gitu. Ya. Nah, ini mulai masuk kita ke keuangan ya. Nah, buat teman-teman nantinya bila bisnis sudah mulai berjalan, ini memang sangat teknis ya. Buat teman-teman yang latar belakangnya keuangan mungkin lebih mudah. Tapi yang mungkin tidak latar belakang adalah untuk bisa mendapatkan laporan keuangan, kuncinya pencatatan. Jadi buat teman-teman biasakan lakukan pencatatan ya. Kalau memungkinkan di buku ada buku pencatatan, ada ya buku jurnal ada, banyak lah, atau buku kosong juga boleh ya. Nah, gunanya pencatatan ini biar nantinya bisa ngelihat bagaimana teman-teman dengan adanya biaya-biaya, dengan adanya pemasukan selisihnya berapa gitu. Nanti dari situ bisa terlihat keuntungan bersih teman-teman berapa ya. Yang mana nanti tujuannya adalah untuk menutupi biaya-biaya yang memang mesti dikeluarin ya, biaya operasional, tentu saja biaya hidupnya teman-teman sebagai pemilik usaha ya. Di sini ada dua metode ya, metode single step sama multiple step ya. Secara konsepsi sama ya, hanya pendapatan pengeluaran bersih. Sebenarnya kalau multiple step dia menambahkan ada beban operasional ya, ada pendapatan dari operasional ya. Lebih banyak kalau multiple step gitu ya. Nah, lalu nanti aliran kas ya. Jadi buat teman-teman arus kas ini atau kita bilangnya cash flow ya. Nanti ada beberapa ya. Jadi nanti ada yang namanya kas operasional. Sebentar. Sorry. Biasanya kemati tapi enggak ini. Jadi teman-teman buat arus kas itu memang kita ada kas. Jadi ada yang namanya arus kas berdasarkan operasional, ada arus kas berdasarkan investasi.
Ada OSKAS juga nanti berdasar pendanaan. Jadi kita lihat kalau operasional biasanya dana yang kita dapatkan dari pemasukan kita putar lagi di sana, ya. Ya, ada dananya investasi-investasi nanti yang kita beli, kita jual itu juga nanti masukkan ke investasi. Kalau pendanaan ini biasanya OSKAS nanti dari perbankan, contohnya ya, misalnya kita dapat pinjaman misalnya 10 juta gitu ya, berarti ada masuk 10 juta, nanti berapa yang kita mesti keluarkan ke pendanaan itu secara cicilan seperti apa gitu, ya. Nah, lanjut lagi yang nomor selanjutnya, nah break even point ya. Jadi kemarin ada diskusi beberapa teman-teman bagaimana sih menghitung BEP. Jadi buat teman-teman ada yang namanya laporan rugi, ada yang namanya BEP. Jadi kalau laporan rugi bagaimana kita bisa mengambil keuntungan setiap bulannya ya. Karena keuntungan itu nanti akan kita pakai untuk biaya hidup ya. Nah, kalau BEP ini lebih besar karena selain dia transaksi bulanan kita juga ada yang namanya pembelian alat di depan ya, atau CAPEX, capital expenditure. Apakah konsepnya misalnya sewa tempat, apakah namanya misalnya beli alat masak ya, ataupun misalnya kita bikin cucian mobil ataupun laundry. Nah, itu kan dia tidak bisa dihitung dalam waktu 1 bulan. Kita bisa hitung keuntungan kita kalau dialokasikan untuk menutupi cicilan bisa berapa lama nutupnya ya. Itu yang namanya dengan BEP. Nah, kita mulai masuk ke pendanaan awal. Pendanaan awal itu biasanya apa saja sih? Ya, ini tentu saja secara idealnya ya ada gaji karyawan, ada biaya operasional, biaya pemasaran gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti ini bisa dilihat tentu saja kalau karyawan ya, kalau misalnya belum ada berarti karyawan itu kita sendiri ya teman-teman. Jadinya sebisa mungkin tetap dihitung sebagai karyawan walaupun kita tidak digaji ya, tapi minimal kita bisa melihat berapa sih angkanya. Biaya operasional apa saja sih ya? Operasional bisa nanti untuk listriknya, untuk biaya bolak-baliknya, bensinnya, pulsanya ya. Nanti biaya pemasaran ya, biaya pemasaran itu bagaimana kita misalnya masang iklan ataupun bisa bikin spanduk gitu ya, mungkin mesti ngecat pintu depannya ya. Nah, itu ada nanti kegiatan online offline, biaya peningkatan produk dan biaya operasional gitu. Ya. Nah, kita mulai masuk di rencana pemasaran dan strategi ya. Ini kembali lagi kuncinya pemasaran itu sebenarnya AIDA ya. Ini saya yakin sudah banyak sering dengar awareness, interest, desire sama action ya. Jadi Coach, maaf, boleh bertanya, Coach? boleh silakan. Ya, sedikit balik ke slide yang sebelumnya, itu kan biaya operasional ada 2, itu apakah ada perbedaan biaya operasional yang pertama sama yang kedua, Coach? Iya, iya, sorry. Ya ini sih, ini double ya. Ini sorry, ini Itu double aja ya? Nah, biaya Oke. operasional itu nanti ada, sebenarnya sih ada yang namanya, kalau operasional ada 2-nya itu ada operasional internal sama eksternal. Operasionalnya kita sebagai direksi gitu kalimatnya ya. Ada biaya operasional nanti sebagai tim kantor biasanya. Ini kelihatan tidak tertulis di sana. Tapi ini sama aja mestinya. Oke. Siap. Baik. Nah, jadi kembali lagi ke AIDA ini, pokoknya buat teman-teman untuk bisa misalnya tadi bisa menjual Pak Sahir misalnya bagaimana bisa menjual 20 motor bekas, ya pertama kan orang mesti tahu dulu bahwa kita menjual motor bekas. Jadi awareness aja dulu. Lalu interest ya, kenapa saya mesti beli ke Pak Sahir nih gitu ya. Mungkin kita bilang produknya berkualitas misalnya gitu. Desire ini, wah saya udah mau nih, tapi ada promosi nggak ya? Kita bisa bilang mungkin jaminan layanan atau diskon atau free ongkir misalnya seperti itu. Baru nanti action atau mereka nanti akan melakukan yang namanya transaksi gitu. Nah, selanjutnya adalah branding ya. Jadi buat teman-teman walaupun saat ini masih pemula, berarti brandnya adalah saya. Kenapa masih beli ke mereknya Farhan? Karena Farhan yang sebagai pemiliknya gitu. Jadi buat teman-teman saat ini brandnya teman-teman adalah saya adalah teman kamu gitu lah. Saya adalah mantan pegawai FIF misalnya. Jadi saat ini brandnya teman-teman karena bisnisnya baru dimulai, jadi brandnya masih nempel ke individu kita gitu ya. Nah ini kembali lagi teman-teman kita dulu siapa, kenali kita sebagai apa, mengingat kita sebagai apa gitu ya. Jadi kenapa brand itu penting di sini ya, mengaruhin keputusan pembelian, menciptakan identitas untuk bisnis. Oh dulu Bang Rahman nih orangnya jujur, baik hati loh. Saya kalau ada kebutuhan sama dia aja deh gitu. Itu contohnya ya. Lalu membantu pelanggan mengingat bisnis ya. Sampai hari ini orang taunya merek kita siapa sih pemiliknya. Apalagi di Indonesia dikit-dikit Sinarmas siapa sih pemiliknya gitu. Contohnya ya brand-brand besar gitu ya. Lalu mendukung periklanan, pemasaran, membangun dukungan dari karyawan gitu. Jadi kalau untuk karyawan biasanya brandnya semakin bagus, karyawan semakin mau tuh kerja sama kita, gitu. Karena lebih ada kebanggaan, ada sesuatu yang bisa istilahnya
dikasih tahu ke orang-orang lah, saya kerja di Astra nih misalnya, saya kerja di FBF nih gitu contohnya ya. Nah, ini mungkin sedikit lebih detail ke digital marketing ya. Jadi buat teman-teman, data mengatakan bahwa 90% penduduk Indonesia ini sudah terbiasa beli online ya. 10%-nya itu hanya ke tempat-tempat yang memang belum tersedia aja. Jadi bukan mereka nggak mau, tapi belum tersedia aja layanan-layanan baik marketplace, sosial media, dan layanan-layanan lainnya gitu. Ya, jadi nanti apa saja yang bisa dilakukan di sosial media ya. Jadi digital marketing apa saja ya. Tentu saja kita bisa naruh produk kita bisa naruh produk kita ya, testimoni juga ya, makanya endorse dan lainnya gitu ya. Sosial media ini saat ini lagi ngetren ya. Tantangan sosial media itu ya memang cuma satu, teman-teman, nyampur dengan lainnya gitu ya. Apalagi ini lagi iklim politik, campur dengan politik. Lagi iklim perang Ukraina Rusia jadi rame. Ini lagi rame Palestina Israel jadi rame. Jadi ya otomatis orang yang tadinya mungkin harapannya mau melihat sosial media kita lalu beli, cuman karena dengan adanya istilahnya rame politik misalnya, akhirnya orang malah pas ngeliat produk kita jadi kurang tertarik gitu. Nah itu juga jadi tantangan digital marketingnya. Makanya saya selalu menyarankan sosial media yang paling sederhana itu sebenarnya WhatsApp ya. Kenapa? Kalau kita masuk WhatsApp itu langsung japri masuk ke handphonenya calon pembeli kita gitu ya. Nah, ini lebih detailnya. Jadi teman-teman, beberapa tadi misalnya ada yang menyebutkan saya bisa minta endorse nih misalnya sama TikTokers misalnya. Jadi paling sederhana adalah social media marketing. Nah, ada content marketing. Nah, kalau TikTokers itu influencer marketing ya. Jadi kita ngajak endorse seseorang ataupun individu yang memang sudah dipercaya ataupun memiliki followers yang banyak gitu ya. Nah, sisanya nanti kita perlu juga nanti konsep copywriting, teman-teman nanti kapan saya coba ajarin atau saya masukin linknya di grup kita namanya ChatGPT ya. ChatGPT itu bagaimana kita bisa membantu menuliskan narasi yang lebih mudah dan lebih sederhana ya. Misalnya kita bilang tolong dong tuliskan narasi untuk Instagram tapi cukup 10 kalimat gitu, bahkan 1 kalimat gitu, itu juga bisa gitu ya. Jadi ini silahkan buat teman-teman kira-kira mana nih yang kita mau jalankan di awal-awal ini gitu. Ya harga ini ya khususnya yang tadi masih bingung harga ya. Harga ini memang naik turun ya. Harga selalu paling ideal itu kita menyamai harga pasar. Nah, tinggal kita bermain dengan diskon. Harapannya harga pasar dan harga kita bisa sama dan kita masih bisa memberikan diskon. Ya, diskon ini bisa dalam bentuk promo ataupun nanti kita bisa masukkan sebagai bundling, misalnya bonus ataupun program free ongkir dan lainnya gitu. Ya harga ini tentu saja komponennya itu sudah pasti harga produksi ya, tambahin keuntungan yang kita inginkan, tambahin biaya-biaya lainnya, ketemu namanya harga konsumen gitu. Nah, sebenarnya harga konsumen ini kembali lagi ya kita mesti lihat segmennya ya, misalnya warung nasi lah misalnya ya. Warung nasi walaupun menunya sama, cuman kalau di kantor karyawan sudah ada itu ya. Cuman karyawannya ini levelnya kelas internasional atau bisnis internasional yang mungkin ya bisa lebih mahal ya. Cuman kalau karyawannya mungkin lebih ke karyawan-karyawan misalnya OB-nya ataupun misalnya cleaning service-nya yang datang ke sana, berarti kan mau nggak mau kemampuan konsumennya atau kemampuan belinya bisa lebih rendah. Nah ini nanti harga teman-teman coba sesuaikan gitu ya. Ini selanjutnya adalah proposal pendanaan ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya untuk pengusaha ya, kalau pemerintah selalu menyarankan dengan adanya KUR ya. KUR itu kredit usaha rakyat, bunganya kalau nggak salah 6% setahun ya. Sudah sama biaya-biaya lainnya, maksimal plafon di 500 juta ya. Dan bentuknya cicilan dia. Jadi kalau 500 juta 5 tahun kurang lebih itu mungkin di angkanya sekitar 4 juta sampai 5 juta sebulan kalau nggak salah gitu. Nah, tinggal tantangannya bagaimana bisa teman-teman bisa lebih memanfaatkan dananya seproduktif mungkin gitu ya. Nah, ini monggo nanti mungkin Mas Dino atau Mbak Ati mungkin bisa tambahkan permodalan-permodalan lainnya yang ada yang disediakan oleh FIF gitu. Ada juga teman-teman mesti paham yang namanya modal ventura dan investor ya. Nah, ini nantinya ya, misalnya tadi Mbak Ati punya Warmindo, mungkin Warmindonya dibikin seperti misalnya gacor misalnya, itu kan banyak lagi ngetren ya nantinya. Nah itu nanti kita bisa
Kita namanya dana ventura. Dana ventura itu kita jual sahamnya, nanti mereka mengembangkan dengan dana yang ada gitu ya. Ini lagi ngetren sebenarnya ya modal ventura dan investor ini. Ya, cuma tantangannya kembali lagi ke teman-teman, apakah nanti arahnya ke sini atau ada yang lainnya itu adalah IPO ya atau terbuka ya. Nanti kalau ada ini ya, luas sekali skopnya, nanti bisa sambil diskusi kita. Nah, tentu saja yang paling sering ini adalah pendanaan pribadi dan kemitraan ya. Bagaimana sih dana-dana apa yang kita punya saat ini, aset pribadi atau tabungan, keluarga atau orang terdekat ya, pinjaman bank ya, fintech, angel investor, pemerintah swasta, dan modal konsumen ya. Jadi modal konsumen itu maksudnya buka PO ya teman-teman ya. Jadi teman-teman konsumen beli tapi bayar dulu. Jadi kita pakai modal buka PO namanya gitu ya. Ini juga sama ya. Banyak sekali permodalan dan kemitraan, tinggal teman-teman kira-kira cocoknya yang di mana gitu. Nah ini ya mungkin sedikit gambaran aja. UMKM saya juga banyak ya. Kadang-kadang dia bilang saya lagi arisan keluarga, lalu menceritakan bahwa dia lagi usaha kopi misalnya salah satunya ya. Dia bilang saya lagi nyari mitra nih yang bisa mengembangkan kopi saya menjadi kopi sasetan gitu ya. Kemarin datang ke saya tiba-tiba, Coach, saya nggak percaya kok saya tiba-tiba ditransfer 25 juta ya gitu. Setelah itu saya bingung duitnya buat apa ya. Ya jadi buat teman-teman biasanya kalau kita mau mencari pendanaan ya dari manapun pihaknya, yang kita sasar itu kita ceritakan dulu bahwa bisnis ini akan terus berkembang ya. Tadi kalau berkembang berarti kita lihat tadi mikro, kecil, menengah ya, 25, 200, 4,5 miliar ya. Lalu kemampuan beradaptasi ya. Beradaptasi ini misalnya dari lapangan tenis pindah ke lapangan bola bisa nggak gitu ya, ataupun misalnya tiba-tiba tidak ke lapangan tapi mungkin perkantoran misalnya ya. Lalu kualitas foundernya juga ya, ini founder ini jadi buat teman-teman saat ini bisa berbangga diri bahwa sebagai mantan karyawan FIF itu pasti kan integritasnya ya ada ya, mungkin dari segi kemampuan kualitas memproduksinya itu juga ada gitu ya. Nah terakhir efisiensi ya, efisiensi itu adalah kalau kita mencari pendana pemodalan investor itu kita bisa mengatakan bahwa keuntungan yang kita dapat ini benar-benar untung yang maksimal gitu. Jadi mereka lebih tertarik karena adanya pembagian keuntungan gitu ya. Nah, bagaimana sih presentasinya ya? Presentasinya sih biasanya rileks saja teman-teman. Minimal menceritakannya sesingkat mungkin, sedetail mungkin. Ya, singkat tapi detail gitu ya. Detail itu maksudnya kita kasih aja yang memang misalnya ini saya punya keuntungan 30%. Dengan modal misalnya 10 juta, saya bisa menghasilkan keuntungan 3 juta sebulan gitu ya. Maksudnya detail tapi singkat gitu. Jadi detail itu bukannya berpuluh-puluh halaman maksudnya ya. Lalu setelah itu kita ceritakan juga misalnya tim siapa saja yang mengerjakannya. Kalau problem boleh kok ngejelasin problemnya ya. Problemnya di sini misalnya belum ada minuman nih, makanya saya masuk ke bisnis minuman contohnya ya. Kompetisi juga kita bisa jelaskan ya. Solusinya apa saja ya. Financial projection penting ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau sudah mulai berjalan bisnisnya diharapkan kalau ditanya misalnya kayak tadi Pak Dwi ini saya ikutan invest deh 100 juta, kalau saya kasih 100 juta nanti mau dipakai duitnya buat apa gitu ya. Nanti ada tambahnya, kita juga mesti paham yang namanya marketnya, produk itu sendiri, validasi ya, das ini harapannya apa sih gitu. Jadi misalnya setelah kita presentasi kamu butuh berapa sih gitu ya. Jadi buat teman-teman calon investor ini juga bisa dipakai ilmunya nanti untuk calon perbankan dan lain-lainnya ya. Nah ini beberapa tambahan apa saja sih jenis-jenis investor ya. Ada value investor ya, beli dengan harga wajar sebuah saham ya. Buat teman-teman saham itu memang ada saham terbuka atau juga saham tertutup yang namanya private equity. Jadi teman-teman menjual sahamnya kepada investor langsung ya. Nah ini ada friend investor ya. Friend investor ini dia beli karena teman-temannya beli ya. Equity investor dia beli karena melihat pertumbuhannya atau trennya ya. Nanti ada lagi ekonomis investor ya, investor yang melihat ya keadaan seperti apa ya. Wah, misalnya saat ini lagi ngetren laundry. Kenapa? Karena ada tren katanya orang sudah malas nyuci sendiri gitu contohnya ya. Lalu bandarmologi investor ya. Ini kalau ini mungkin lebih ke saham ya, jadi bandarnya lebih kemana makanya. Lagi nanti technical investor ya. Jadi buat teman-teman investor ini bentuknya banyak ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat 1-2 seperti apa gitu. Itu sih teman-teman dari segi materi, mungkin saya jelaskan sedikit tentang kata kerja. Nah ini kembali lagi harapannya teman-teman bisa mengerjakan kata kerja sebelumnya sebelum masuk yang ke sini, karena akan nanti makin numpuk ya. Ini sama ada 4 halaman ya, seperti teman-teman lihat itu. Ada waktu berarti kurang lebih 7 hari ke depan ya untuk melengkapi.
dan kertas kerja sebelumnya. Jadi yang pertama ini adalah membuat identitas bisnis berbasis digital ya. Jadi di minggu ini teman-teman diharapkan sudah bisa membuka yang namanya membuat kalau belum punya alamat email khusus usaha ya. Lalu membuat alamat website ya bisa pakai Google Site, Google My Business juga ada, nanti tinggal diketik aja bisa dibuka di sana. Ya, lalu nomor usaha bila memungkinkan ya kalau teman-teman memang mau memiliki 2 nomor silakan bikin 1 nomor tambahan dan menggunakan WA Business ya. Kalau handphone Android rata-rata sudah bisa 2 nomor, jadi bisa 2 nomor WA juga. Nah setelah itu bikin Google Maps ya teman-teman, walaupun nanti usahanya belum ada, tapi dibikin dulu aja. Ya, titiknya di mana itu juga sangat gampang sekali ya Google Maps. Nah, itu yang nomor 5. Nah, nomor 6 ini sosial media. Jadi teman-teman sudah diminta membuat 4 jenis akun. Yang pertama adalah Instagram, Facebook, TikTok ya atau Snack Video ya, sama YouTube ya. Ini kalau ini bikin akunnya aja dulu ya, belum bikin kontennya. Nanti pelan-pelan kita akan belajar bikin konten juga gitu. Ya, yang terakhir itu adalah yang ketujuh itu adalah platform perdagangan elektronik ya, di sini maksudnya e-commerce. Jadi teman-teman nanti mulai belajar bikin namanya marketplace seperti Tokopedia misalnya ya. Lalu nanti bagaimana kita foto-fotonya udah mulai dimasukkan gitu ya. Lalu kalau omnichannel ini sebenarnya mungkin belum perlu yang 7B, ini bisa dilewati dulu. Yang ke 7 set toko online ya tadi seperti sebelumnya sudah kita bisa bikin di sites@google.com. Ini semuanya gratis ya. Lalu e-katalog ya. Jadi nanti teman-teman pelan-pelan nanti kalau sudah mulai bisa produksi, bisa masuk banyak e-katalog punya pemerintah seperti padi, e-order dan lain-lainnya gitu ya. Lalu yang terakhir yang 8 ini adaptasi platform keuangan digital. Jadi buat teman-teman nanti mulai dipikirkan produknya nanti memulai memiliki aplikasi kasir namanya ya. Nanti saya kasih beberapa rekomendasi. Lalu dompet digital ya, nanti harapannya teman-teman sudah mulai terbiasa menggunakan yang namanya GoPay, OVO, Dana ya, karena ini nanti saat ini adalah alat pembayaran yang paling sering dipakai untuk sesama UMKM gitu atau pengusaha. QRIS juga mulai penting ya, nanti sudah banyak juga nanti platform-platform fintech yang memberikan QRIS cukup cepat 1-2 hari bisa jadi gitu. Terakhir bank digital ya, jadi buat teman-teman bank digital itu nanti salah satunya misalnya Bank Jago, yang ada juga Coinworks khusus buat UMKM ya. Ini nanti dicoret-coret aja dulu. Memang tidak semuanya harus dikerjakan dalam waktu seminggu, tapi minimal teman-teman sudah terbayang gitu apa saja yang mesti dilakukan gitu. Ya. Nah ini kalau satuannya ya ini, tapi kurang lebih sama sih. Ini tahapan-tahapan satuannya aja. Ya nanti di materi ketiga teman-teman di minggu depan mungkin saya kasih review teaser aja ya, nanti kita akan mulai bahas manajemen operasional, ya pemasaran mau seperti apa gitu. Ya tapi nanti kita akan lebih bahas lebih detailnya di minggu depan gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita masih ada waktu mungkin 10 sampai 15 menit bila ada ingin bertanya. Silakan. Pak Basri mungkin mau bertanya, Mbak Kadek, Pak Joko. Monggo. Masih di mute Mbak Kadek. Tenang aja, tidak ada benar, tidak ada salah prosesnya. Masih di mute Mbak Kadek. Saya belum Pak, Oh, masih ya. menyimak. Masih nyimak. Makasih Pak. Ya. Iya. Iya. Pak Basri mungkin ada pertanyaan, monggo. Mbak Ati, Mbak Rahma. Masih ini Pak, masih ini. Lewat dulu. Ya, Pak Lukas monggo. Sambil pegang-pegang ini bukuan Pak. Buku Modul. ya. Siap. Silakan. Berarti monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Mbak Rahma. Coach mau bertanya, kalau misalnya yang akun-akun media sosial itu, kan sebenarnya kan kita kan sendiri kan sudah punya ya sebagai pribadi. Nah, itu harus bikin baru lagi atau kita tempelin aja di situ, Coach? Jadi misalnya saya udah punya Instagram nih. Nah, apakah saya karena rasanya gini ya, eh aku nggak tahu tentang dunia media sosial juga ya. Kan kalau kita udah punya nama kan udah dikenal. Ketika kita ada masukin konten kan berarti kan udah langsung banyak nih coach yang lihat. Nah, kalau misalnya kita mau bikin baru lagi kan jadi malah agak susah ya coach. Gimana menurut coach? Ya Mbak Ati, harus beda Mbak Ati.
Kenapa nanti harapannya kalau usaha itu isinya kan tentang usahanya semua gitu. Kalau pribadi kan mungkin tentang kegiatan kita, misalnya ada kondangan, ada nikahan gitu, ada sunatan gitu ya. Nah, kan itu apa namanya, kita tidak bisa upload di akun usaha gitu. Kalau usaha berarti isinya tentang kegiatan kita, lagi ada yang jualan, ada testimoni konsumen dan lain-lainnya. Ya, biar tidak tercampur memang mesti bikin berarti. Gitu. Oh, tapi supaya bisa dapat mengikut lagi gimana ya? Jadi saya Followers, lupa. followersnya, Iya. followersnya gampang Mbak, tinggal di kopas linknya aja, nanti disebar aja, bisa lewat WA. Misalnya teman-teman Oh, tetap akun minta mereka untuk nah, follow kita ya. ya like, follow, share biasa kayak gitu Mbak. Ya, Like and comment. yang biasa itu. Jadi Ya, nanti ya misalnya kita di sini ada 25 orang, berarti kan followersnya nambah 25 gitu. Nanti bisa, cuman kalau saya sih biasanya nyari followers, biasanya di grup-grup ya teman-teman. Nah, tentu saja kalau kenal biasanya nge-like. Ya, nah tinggal konten-kontennya kalau mau pakai algoritma memang mesti konten video berarti. Misalnya testimoni ataupun kegiatan apa, ada beberapa konsepnya edukasi gitu ya. Teman-teman nih mau nggak tahu cara bikin Indomie yang kekinian nih, lalu dibikinin konten gitu ya, seperti itu. ya, oke. Mesti Ya, bikin baru. Oke, baik. Ya. ya. Nanti dibayang-bayangin dulu aja, nggak apa-apa. Tapi intinya mesti dibedakan memang ya. Nah nanti kembali lagi bikin akun sama bikin konten sama kapan nguploadnya itu juga nanti ada tantangan-tantangan tersendiri memang. Jadi memang ya idealnya kalau bisa teman-teman ajak mungkin anaknya atau siapa yang lebih paham memang lebih enak gitu. Saya pribadi sekarang sudah punya konten kreator sendiri karena memang nggak kepegang bikin konten Ya, yang uploadnya itu, aduh memang nggak kepegang sih. Memang idealnya ada yang ngebantu gitu Mbak Ati, gitu. ya, Tapi kalau oke, bikin Kak. akun kalau bisa tetap kita sendiri karena di situ ada password sama username. Takutnya nanti hilang susah juga nanti gitu. Ya, oke. Makasih, Coach. Ya Mbak. Silakan teman-teman lain, Bu Maria mungkin. Tadi ada Pak Dari, mungkin silakan Pak kalau ingin bertanya. Mbak Tia, Pak Dwi, Pak Bambang mungkin, Pak Septimius, Pak Andreas. Izin bertanya, Pak Coach. Dwi silakan ya. Ya, ini Coach, kami belum kepikiran ya cara promosi untuk produk yang sifatnya reseller, Coach. Apakah nanti di promosi marketingnya nanti apa? Kan pasti ada perusahaan yang memproduksi gitu, Coach. Gimana itu, Coach, ya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Coach. Ya, Pak Dwi, betul. Jadi kalau reseller itu yang kita tampilkan tempatnya Pak. Jadi misalnya toko oleh-oleh gitu, atau misalnya pusat oleh-oleh lengkap di sini gitu misalnya gitu. Ya, jadi kita Siap. tidak mempromosikan produknya, tapi mempromosikan tempatnya. Nah, bisa juga kita promosikan misalnya diskonnya ataupun layanannya, atau misalnya khusus yang ulang tahun kalau datang ke sini nanti dapat keripik gratis misalnya seperti itu. Jadi yang dipromosikan bukan produknya tapi lokasinya gitu Pak. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Jadi buat teman-teman harapannya minimal punya Instagram ya. Kalau Facebook itu, kalau yang sudah punya Facebook ya memang idealnya bikin page sendiri ya. Tapi memang kadang-kadang Facebook karena memang polanya beda, bisa juga kita mempromosikan Instagram kita di Facebook karena itu temenan tuh dia. Nah, saya selalu ingatkan kita punya WhatsApp. WhatsApp itu sebenarnya metode pemasaran yang paling efektif gitu ya. Karena itu bisa viral gitu. Sama lah kayak misalnya mau ada demo kan. Kita demo yuk, sebarin. Nah, kan tiba-tiba viral, rame gitu ya. Sebenarnya sama lah itu. Konsep WhatsApp itu memang karena langsung ke handphonenya calon pembeli, jadi bisa langsung mudah-mudahan bertanya dan transaksi yang AIDA tadi itu yang teman-teman saya jelaskan, attention, interest, desire, sama action gitu. Ya, silakan yang lainnya Mbak Fitri mungkin, Pak Andreas. Aman, Coach. Sudah dicicil-cicil sih. Kalau yang itu malah udah. Oh, udah malah punya ya. Udah, Coach. Siap. Ya, jadi buat teman-teman sosial media saat ini jadi number one, tapi nanti cara distribusinya nggak apa-apa tetap lewat WA ya, ataupun bertemu dan lain-lain gitu ya. Nanti pelan-pelan harapannya kalau teman-teman merasa perlu juga mulai bisa bikin kartu nama gitu ya, flyer, spanduk juga nanti itu pelan-pelan seperti itu. Nah sebenarnya itu spesifiknya itu nanti ada di
minggu depan tentang strategi pemasaran gitu. Tapi minimal yang basic-basic dulu tentang digitalisasi marketing gitu. Nah, konten kreator juga perlu teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti kan punya temannya, saudaranya atau pihak-pihak yang mungkin terkenal gitu ya, atau dikenal gitu ya. Itu juga kadang-kadang cukup bisa membantu juga gitu. Atau misal dari FIF mungkin ada followersnya cukup banyak juga bisa nanti bantu endorse gitu. Gitu mungkin dari saya. Tadi yang saya jelaskan di awal, mungkin Pak Dino atau Mbak Atip mungkin bisa jelasin dikit karena ini ngebahas permodalan pendanaan, apa bisa di-share? Kemarin sempat ada yang nanya juga Pak Dino, nunggu cair dana pensiun kata. Nah itu kan saya nggak begitu paham seperti apa penerapannya. Atau apa dari koperasi, apa ada yang dana bergulir atau apa gitu mungkin Pak Dino bisa. Ada waktu mungkin 5-10 menit bisa dipaparkan sedikit. Terima kasih. Mungkin Coach Farhan, mungkin Bu Ati nih yang duluan. Boleh Bu Ati? Boleh silakan. Iya, tapi saya belum siapin materinya Pak Dino. Oh, Mungkin sekedar basic informasi. saja, ya informasi aja. Just informasi saja bahwa untuk ini khusus untuk teman-teman yang belum purna bakti ya. Belum purna bakti artinya masih menjadi karyawan VIP. Memang dari koperasi akan memberikan support dana kepada teman-teman semua dengan plafonnya mungkin nanti disesuaikan ya. Saya justru butuh approval dari timnya Pak Dino dan mungkin dari Coach Farhan juga. Kayak misalnya Kade, misalnya kan mau buka toko, nah itu kan mungkin butuh modal ya Pak Dino dan Coach Farhan. Nah itu mungkin nanti bisa dianalisa apakah amount yang diajukan itu maksudnya wajar dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah nanti akan kita berikan plafon yang sudah disetujui itu, lalu kita bisa cairkan. Nah, untuk pembayaran angsurannya nanti akan dipotong langsung dari dana pensiun. Jadi tidak perlu khawatir yang sampai misalnya ini saya masih 12 bulan lagi pensiun, berarti selama 12 bulan itu hanya membayar bunganya saja, lalu nanti pokoknya akan kita potong dari pesangonnya atau dana pensiunnya. Nanti kita ada surat pernyataan dan sebagainya. Untuk persyaratannya, untuk dokumen-dokumennya nanti kita akan share deh. Maaf nih belum mempersiapkan ya Pak Dino ya. Kalau tahu itu nanti saya siapkan gitu. Sebenarnya udah ada sih. Jadi kami dari koperasi sudah ada approvalnya untuk rate-nya berapa, administrasinya berapa, lalu plafonnya berapa per masing-masing karyawan. Gitu. Itu sih. Tapi kalau memang sekarang ini sudah ada yang punya gambaran mau mengajukan berapa, nah itu boleh nanti bisa japri ke saya. Nanti coba kita akan diskusikan dengan Pak Dino dan Coach Farhan gitu. Ya Coach, kita tolong dibantu Coach. Siap Mbak Ati. Oke, Monggo baik. Mbak, kalau minggu depan misalnya mau ada paparan 5-10 menit, aku bisa Oh slot. ya, boleh. Ya, Terima kasih Coach. Ya. Terima kasih Mbak Ati. Monggo Pak Dino. Ya, oke, thank you Coach Farhan. Thank you Bu Ati. Kalau dari CSR ya Bapak Ibu, sebenarnya kan kalau CSR itu membackup pendanaan atau pinjaman dari koperasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sudah mau mulai kepikiran buka usaha dan membutuhkan modal, tapi misalnya saya kan belum purna. Nah, itulah makanya kita berkolaborasi dengan koperasi gitu ya. Nah, yang membedakan dengan CSR itu kalau di kami kan memang Bapak Ibu ketahui ya bahwa CSR itu dana CSR itu tidak boleh untuk karyawan, kan sifatnya sosial, tidak boleh peruntukannya untuk karyawan. Tapi kita kemarin buat kebijakan peminjamnya itu adalah pasangan, gitu ya. Peminjamannya itu adalah pasangan, bukan atas nama karyawan. Yang pertama. Yang kedua, kalau di kami memang plafon maksimalnya adalah 25 juta kalau memakai dana pinjaman dari CSR. Nah, kalau seandainya angka kewajaran yang tadi dibilang oleh Mbak Ati, misalnya mungkin dianalisa juga, bantu nanti ya Coach, misalnya seperti misalnya kayak Pak Basri tadi, kayaknya kan kalau beli pick up kan lumayan ya misalnya ya.
Nah, itu kan ada angka kewajaran gitu ya. Angka kewajarannya misalnya Pak Basri mau pinjam 100 juta misalnya atau 50 juta gitu kan. Itu ada angka kewajaran yang nantinya akan dihitung misalnya ya, yang bagi yang belum purna nih kalau mau pinjam koperasi, karena nanti sebagai apa namanya, bukan jaminan juga ya berarti, jadi nanti akan di cover dengan dana pensiunnya, pesangonnya itu. Jadi nilai pinjaman itu batas saya itu adalah plafonnya, tapi memang dianalisa sesuai dengan kewajaran usaha gitu ya. Jadi kan kita nggak mau kalau misalnya pinjaman itu separuh untuk usaha, separuh untuk keperluan pribadi, kan gitu kan akan lebih menyusahkan ya kalau misalnya seperti itu pola pikirnya nanti kan. Nah, jadi membedakan itu saja Bapak Ibu, bisa memakai dana koperasi atau memakai dana dari CSR. Yang membedakan adalah koperasi menyesuaikan dengan plafon gitu ya. Kita bicara plafon ya. Nanti ada dana pensiun. Kalau dari CSR itu batas atasnya 25 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh nggak diajukan dari sekarang? Saya bisa kalau mau pakai koperasi boleh, mau pakai dana CSR juga boleh. Cuman kalau CSR itu pemohonnya kita buat atas nama istri ya, kalau misalnya belum purna. Tapi kalau sudah purna Bapak Ibu, itu kita langsung atas nama Bapak Ibu aja kalau yang sudah purna. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan juga Coach, karena memang tidak juga karena informasi ini sudah cukup mewakili lah, baik dari Bu Ati atau dari saya ya. Tinggal kapan mulai aja, mau minjam kapan silakan, tapi yang pasti fondasi itu dulu ya Coach, tadi kan fondasinya dulu, sudah tahu apa yang mau dijual, caranya gimana, kemudian promosinya seperti apa, ya itu yang harus dipikirkan sebelum kita beranjak ke tadi, oh udah nih, udah matang nih, tinggal butuh modal. Itu sih Coach dari saya. Ya, masih Pak Dino. Ya, buat teman-teman betul. Minimal sudah memahami. Kita masih ada 2 pelatihan lagi. Pelatihan depan nanti lebih banyak ke strategi penjualan ya. Setelah yang 4 ini yang mungkin nanti paling penting itu badan hukum ya. Apakah PT, apakah apa ya. Nah, tetap sambil jalan kertas kerja dikerjakan, karena dengan melihat kertas kerja saya bisa mengevaluasi satu-satu kira-kira langkahnya sudah tepat atau belum, atau nanti seperti apa ke depannya ya. Tentu saja karena ini ya Pak Dino, Mbak Ati, ya kan ini transisi ya, jadi memang mindsetnya memang perlu dipupuk lagi. Butuh waktu nggak apa-apa teman-teman, kita masih ada sampai Januari ya Pak Dino, jadi masih cukup banyak waktu. Nanti bila apa namanya, ini juga lagi diskusi sama Pak Dino, karena ada kunjungan fisik ya, biar bisa melihat langsung, walaupun saya juga sambil keliling-keliling nih, sambil bisa ketemu teman-teman. Kemarin ketemu Pak Basri, Pak Dino, ketemu Pak Sahrir, disamperin langsung ke hotelnya, jadi bisa langsung coaching live katanya, langsung ketemu langsung gitu. Nah, buat teman-teman di Jakarta juga monggo kalau mau kapan mau ketemu langsung ataupun mau apa dan kapan gitu, bisa janjian saya santai-santai. Kalau lebih seperti itu, teman-teman. Saya kasih informasi yang tadi yang ditanyain Pak Basri ya. Barusan saya ke GS Pak Basri. Memang di seluruh Indonesia hanya Makassar yang memakai vendor lokal. Hanya Makassar. Ini seluruh Indonesia loh Pak. Hanya Makassar yang memakai vendor lokal. Kenapa? Tadi jawabannya adalah vendor lokal itu sudah puluhan tahun dipakai dan dia memberikan penawaran jauh lebih rendah dari yang vendor Jakarta, yang ya, Trek dan Morena itu ya. Jadi makanya dia dipakai sudah cukup lama gitu ya, sudah cukup lama di Makassar. Jadi yang membedakan itu, jadi penawarannya cukup jauh gitu, berbeda dengan. Jadi salah satu kebijakan yang mungkin ya kebijakan yang diambil oleh manajemen itu ya udah kita pakai vendor lokal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi diharapkan oleh Pak Basri bahwa bisa nggak kayak saya mengajukan, boleh sepanjang itu tadi, sepanjang bisa kompetitif, bisa bersaing gitu ya. Nah, kemudian kan mereka juga menyiapkan coach seperti misalnya ketika pickupnya rusak, ada mobil pengganti. Ketika misalnya butuh servis, diserviskan. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti yang diharapkan itu bahwa yang disiapkan Pak Basri itu benar-benar sudah full paket. Jadi kalau memang mau head to head dengan
Ya menurut saya sih silakan aja kalau memang itu menjadi sasaran usaha dari Pak Basri nanti ya. Tapi yang pasti ya itu disiapkan dulu penawarannya, kemudian itu tadi ada servisnya berkala atau mobil mengganti, karena yang saya tahu seperti itu ya, mobil itu diservis rutin, kemudian ketika ada rusak ada mobil langsung pengganti, bukan ditunggu mobil itu siap diperbaiki, langsung ada mobil pengganti, seperti itu yang saya tahu. Jadi silakan aja Pak Basri kalau misalnya itu bisa kita ajukan nanti ya. Jadi tapi yang tadi saya sampaikan dulu, siap apa kelebihan kita, itu yang dulu yang menjadi trust orang kan. Itu sih untuk informasi tadi saya dapat dari GS Pak Basri. Halo Pak Dino, halo Pak. Ya. Tambah jadi Pak, mungkin kalau saya tanya kenapa Pak Basri mau sasar itu. Jadi kan kami juga salah satu usernya pada saat saya aktif. Saya sudah purna Pak. Jadi bulan Juli kemarin saya purna. Jadi sebelumnya itu saya tanya ke GS, ini berapa disewakan? Hari kemudian Pak itu saya jalan-jalan ke dealer. Harganya itu masih masuk Pak, masih cukup speknya masih cukup kalau misalnya saya ngambil, misalnya saya cicil masih cukup, termasuk ya sama dengan mobil pengganti. Kalau servisnya itu kan berkala. Jadi misalnya 10.000. Itu pun juga diperhatiannya kan tidak susah banget Pak. Jadi kalau misalnya servisnya dia kan Makassar, misalnya Parepare, itu kan unit tidak dibawa ke Makassar, dan aja telepon itu servis ya paling 1 jam 2 jam udah. Jadi kalau saya lihat Pak simple banget. Jadi tidak rumit makanya saya bilang, ini pada potensi ini, makanya itu barangkali Pak Dino, sehingga walaupun di awal ini Pak waktu pengisian dulu kami di waktu isi itu kan saya kasih masuk kelontong, walaupun usaha kelontong ini udah jalan Pak, udah jalan. Nah saya mau mencoba untuk usaha lain lagi. Nah saya pikir ini ada rental di samping. Ya maksud saya kan kalau sudah rental baru saya situ mengembangkan mungkin ekspansi ke luar, ke perusahaan-perusahaan lain dengan menjual, saya loh ini yang Astra FF saja jasa kami dipakai. Begitu barangkali Pak Dino. Hanya memang sih jujur Pak saya bilang enggak enak juga karena yang punya ini yang vendor lokal ini akrab juga dengan saya itu Pak Dino. Saya juga agak kurang ini juga. Aduh, gimana nanti dia tahu ini Pak Basri ngambil lahan saya kan bisa jadi gimana gitu. Hanya saya pikir ya kenapa kalau kami bisa kenapa enggak kan seperti itu. Lahannya udah potensi banget dan banyak unitnya tuh banyak, kita ada 8 cabang tambah parentin 1, remedial 1 kan lumayan lah. Itu barangkali Pak. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Maksudnya kan memang si vendor ini udah puluhan tahun Pak, udah 20 tahun lebih. Udah 20 tahun, saya tadi udah 20 tahun lebih katanya kan. Berarti mereka itu sangat dipercaya sampai kita itu memakai dia itu udah 20-an tahun gitu ya. 20 tahun. Jadi bisa jadi dia tidak ada saingan juga mungkin kan, juga di sana gitu ya. Tapi ya nanti kan bisa dilihat apakah nanti Pak Basri berkolaborasi aja dengan Bapak itu kan bisa nitip unit, bisa juga kan Pak. Jadi tidak bersaing kan, tapi bisa aja saja tidak bersaing, tapi ya udahlah ini saya titip 2 unit ya Bapak pinjamkan nanti di Parepare, itu kan bisa juga solusi Pak. Iya. Jadi karena kita ya kalau Bapak ya kan kemungkinan kalau Bapak yang dimenangkan, ini kayak ada permainan bisa jadi begitu kan. Terus Bapak makan rezeki orang kan bisa juga presiden buruk juga kan. Jadi lebih baik berkolaborasi, lebih baik. Karena saya tak betul orangnya Pak, saya akrab Pak dengan orang. Karena waktu saya aktif, kadang mobilnya tuh saya telepon, Bu, ini mau diservis. Saya antarkan ini ya, telepon. Oh ya oke. Saya bilang, aduh gimana nanti nih. Apa-apa Pak. Jadi kembangkan saja Pak, kembangkan saja. Ya,
kembangkan saja usaha itu, kan bisa jadi kan bukan salah satu pilihan hanya di FIF. Ya, ya Pak. Jadi ke perusahaan-perusahaan Astra yang lain atau perusahaan-perusahaan Ya, yang lain. bisa juga perusahaan lain Pak. Iya Pak. Iya, Oke Pak. iya Pak. Makasih Pak Dino, makasih Ya, Pak. ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Dino, Pak Basri. Saya yakin FIF pasti sangat mendukung, mensupport purnanya, teman-teman purnanya. Jadi buat teman-teman terima kasih, materi hari ini kita anggap selesai. Reminder aja, kata kerja akan semakin banyak, semakin numpuk. Jadinya tetap dikerjakan seapapun adanya gitu ya. Nanti pelan-pelan kita perbaiki. Memang bulan ini fokusnya ke literasi, pemahaman, pembuatan strategi ya. Nah, nanti Desember sih teman-teman bisa dibilang gongnya harapannya sudah bisa mulai, karena Desember dan Januari buat teman-teman nanti saya akan mulai monitor omset omset aktualisasi seperti apa. Nah, tentu saja kan beberapa teman-teman masih bekerja. Nah, nanti kita coba cari titik celahnya di mana gitu, bagaimana teman-teman bisa menjalankannya, tapi di satu sisi juga bisa langsung mulai monitoring gitu. Karena beberapa saya dengar juga ada yang mungkin yang menjalankan adiknya ataupun misalnya saudaranya, itu juga bisa. Ataupun istrinya ya gitu. Oke, kalau lebih seperti itu, mungkin saya tutup aja. Terima kasih banyak. Buat tugasnya ini di store-nya lewat apa nih? Lewat email, lewat Nanti ini aja, Pak Deva, atau Pak Deva lewat aja. link atau apa? Pak Deva aja nanti Oh, Pak siap. Deva masukin ke PowerPoint kompilasinya. Terima Oke, kasih Pak Deva. thank you. Siap. Pak Fitri di Bandung kan ya? Betul ya? Enggak, saya di Semarang, Oh, Coach. sorry. Tapi ini lagi nyiapin mau ada acara, jadi dari sambil jalan di hotel. Thank you, Coach. Oke, kurang lebih saya tutup. Terima kasih buat teman-teman. Saya anggap 2 minggu ini banyak progresnya. Masih panjang perjalanannya. Tapi insya Allah bisa jalan terus. Oke, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih Pak Dino. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Dino. Buat di, ya, kasih semua buat di. Izin live ya Pak. Ada Terima Mbak kasih, Basri, semua sama-sama. lah ya. Semua. Mbak Fitri. Sama-sama.